Salam, Kaisar Dewa. Aku tahu aku telah banyak membunuh. Aku cuma ingin di sini menebus dosa. Sekarang kuburan Asura sudah ditutup. Kalian gak perlu tetap di sini. Kaisar Dewa nggak pergi. Kami rela tetap di sini. Sumpah setia ikuti Kaisar Dewa sampai mati. Kuburan Asura sudah ditutup. Selama kalian mati, Timur bisa masuk Daksya tanpa halangan. Bunuh semua, jangan ada yang lolos. Samurai nomor 1 dari Jepang. Musuh besar Daksya selama 100 tahun. Omong kosong. Kuburan Asura kecil begini nggak bisa dilewati. Masih bermimpi kuasai Daksya. Bilang ke Ingi si kepala babi. Kalau berani ke perbatasan Daksya lagi, akan kulenyapkan negerinya. Pergi. Sudah 5 tahun. Telepon dari Lu Yi nggak pernah sekalipun. Apa kamu baik-baik saja sekarang? Chu Hang, jangan kembali. Yi, Lu Yi. Chu Hang, 5 tahun tak jumpa. Kamu masih hidup. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan pada Yi? Gak ngapa-ngapain kok. Cuma keluargamu, keluarga Chu, semuanya sudah kubunuh. 10 tahun lalu, waktu keluarga Chu mengadopsiku, gak terpikir bakal ada hari seperti ini. Kamu Ye shooting? Chu Hang, ternyata kamu masih punya hati. Tapi sekarang cewek itu ada di tanganku. Mau dia selamat, segera kembali ke Jiangzhou. Sudah kusiapkan peti mati di aula leluhur Chu. Tunggu kamu dan keluargamu kumpul. Yang mulia, beri bawahan 5 menit. Pasti kutemukan pelakunya. Hukum mati seluruh keluarganya. Gak semudah itu. Dendam ini. Aku balas sendiri. Ayah ibu angkatku tercinta. Kalau sampai di akhirat, jangan kecewa ya. Putri yang paling kalian sayang, akan banyak bakar dupa untuk kalian. Haha, Kak, lihat apa yang aku temukan. Perempuan jalang ini ternyata sudah melahirkan anak haram untuk Chu Hang. Aku cabut matanya. Aduh, kasihan banget. Sini kakak peluk. Tonger. Mama, di mana kamu? Tonger nggak bisa lihat apa-apa. Tonger takut. Tonger. Cepat lepaskan Tonger. SST, ini ruang duka. Nggak boleh teriak, tapi boleh ketawa keras. Hari bahagia begini. Ayo ketawa, tertawalah, ketawa. Ketawa dong, ketawa. Yi Shooting. Aku mohon, lepaskan dia. Dia masih anak-anak. Mama, kamu di mana? Tonger mau pulang. Tonger jangan takut. Mama di sini. Mama baik-baik saja. Mama, Kakak, anak haram kecil ini perlu dibunuh juga. Bunuh dia sekarang nggak seru. Aku tunggu Chu Hang ke sini. Lalu di depan matanya. Satu persatu. Kulit daging si kecil ini kupotong. Kakek, kamu lihat nggak? 10 tahun. Aku sabar di keluarga Chu. 10 tahun. Sekarang, cucumu akhirnya balas dendam untukmu. Aku kasih kalian satu kesempatan. Sebut semua pembunuh keluarga Chu. Kalau tidak, tak ada yang tersisa utuh. Chu Hang, akhirnya kamu datang. Aku udah lama nunggu kamu. Bajingan ini masih berani balik. Kamu yang sakiti istri dan anakku. Kamu nanya aku? Kak. Tatapannya galak banget. Aku takut. Kayak waktu bunuh keluarganya. Tatapan mayat-mayat itu ke aku. Ingat, tamparan ini kehormatanmu. Dasar binatang, kuat juga tangannya. Sekarang giliranku bikin kamu segar. Biar kamu sama bocah ini masuk neraka bareng. Kak, lenganku patah. Patahkan 2 lengannya. Buat temenin minumku.
Chuhang, di sini masih berani macam-macam. Kamu lihat peti mati itu. Aku siapin khusus buat kamu. Mau turun sendiri? Atau ku bantu turun? Sebelum aku jadi makin beringas, sebaiknya kalian sampaikan pesan terakhir. Yi. Tonger. Inilah putriku, Tonger. Bangunlah, ayah pulang. Ayah aku sudah mati ya, ibu bilang. Ayah Ji Bintang di langit. Selalu lihat aku tiap hari. Tapi Tonger tahu, hanya mati bisa bertemu ayah. Tonger belum mati di dunia ini. Tak ada yang bisa sakiti Tonger. Tonger pasti sembuh, akan sembuh. Ayah, aku tak bisa melihat. Boleh aku pegang ayah? Hangat. Ayah benar-benar ada. Iya, beneran ayah. Ayah, kenapa lama banget belum juga temui Tonger? Tonger kangen ayah, aku juga ingin. Seperti anak-anak lain, punya ayah. Tonger. Carikan dokter terbaik di dunia ini. Biar obati istri dan putri keluarga Chu. Obati luka mereka. Selain itu, kabarin semua kantor polisi di Jiangzhou. Malam ini aku akan musnahkan satu keluarga. Haha. Kamu tuh cuma sampah. Masih mau perintah polisi? Semua kepala polisi di Jiangzhou itu orangku semua. Aku cuma angkat kaki. Mereka langsung menyembah di bawah roku. Menurutmu, mereka bakal bantu siapa? Kepala polisi busuk itu, aku nggak peduli sama mereka. Jawab, mata anakku, kamu yang butain kan? Benar. Waktu ngambil matanya, dia nangis parah banget. Dia terus teriak, "Mama, mama." Aku nggak bisa apa-apa. Jadi ibunya juga harus ikut dia ke bawah. Ini bola mata putrimu. Nanti aku ajar buat cemilan. Kau cari mati. Dasar payah. Makin marah, makin seru aku. Aku malah makin semangat. Kasar banget ya. Bikin aku jadi pengen. Gimana kalau kamu ikut aku aja? Biar aku kasih keturunan buat keluarga Chu. Langsung di sini aja. Gimana? Hahaha. Lihat muka kasihan ini. Hampir nggak tega bunuh kamu. Semua serang. Aku mau kudain dia. Biar dia lihat sendiri. Istri dan anaknya mati gimana? Masih bisa hindari peluru. Kak, tolong bunuh dia buatku. Kamu memang punya kemampuan. Tapi istri dan anakmu bisa nggak menghindar dari peluru? Aku nggak tahu. Yi Shooting. Awalnya aku nggak mau bunuh kamu secepat ini. Tapi kalau berani sentuh istri atau anakku lagi, sekarang juga ku bawa kamu ke neraka. Gubernur pengawal Jiangzhou di sini. Siapa berani cari masalah hari ini? Kamu datang tepat waktu. Cepat bawa istri dan anakku ke rumah sakit. Siapa kamu berani songong? Hari ini di Jiangzhou, ada tamu penting datang. Atas perintah Kaisar Perang, aku patroli keamanan. Siapa berani bunuh orang hari ini, itu melawan Jiangzhou. Juga menantang Yang Mulia Kaisar Dewa. Kepala polisi yang orang lain tulus melayat keluarga Chu. Tapi tak nyangka, sisa keluarga Chu ini bukan saja tak terima, dia malah buat masalah dan bunuh orang di sini. Gimana menurutmu? Itu gampang. Tembak mati di tempat. Puaskah kamu sekarang? Tak disangka, Gubernur Jiangzhou juga jadi anjing keluarganya Ye. Keluarga Ye itu kebanggaan, terbesar di Jiangcheng. Bahkan kasih hadiah besar. Buat Tuan Shen Huang. Kamu itu siapa? Berani hina jasa keluarga Yi. Dengar gak? Aku bakal jadi wanita Tuan Shen Huang. Nanti kalau aku jadi istrinya, kamu aja, bahkan Lord Long datang. Tetap harus respect ke keluarga Ye kami. Keluarga Chu sudah banyak mati. Akhirnya cuma jadi bahan tertawaan. Tak nyangka juga, Jiangzhou di tangan kalian. Sekarang jadi begitu kotor. Di sini yang utama itu kekuasaan. Yang penting di sini itu kekuasaan. Jiangzhou seburuk apapun, asal ada kuasa, air keruh jadi jernih. Sampah kelas bawah kayak kamu, baiknya terima nasib saja. Cepat obati Tuan Muda Ye. Kalau sampai gagal, nyawa kalian taruhannya. Sebelum kalian bertindak, pikir baik-baik dulu. Siapa yang minta kalian selamatkan itu perintah Shen Huang.
Siapapun pasiennya, bukan giliran kamu yang boleh obati anak saya. Kepala polisi yang Nonaye, semua salah anak saya yang kurang ajar. Keluarga Lu, kami tidak pernah mengakui Chu Hang si pemerkosa itu menantu keluarga kami. Tapi aku habisi anakmu parah-parah. Keluarga lu tidak akan dendam kan? Keluarga lu tak apa-apa kan? Tidak berani, tidak berani. Nonaye, nantinya di Jiangzhou. Keluarga Lu masih butuh bantuan Anda. Nyonya Lu, tentu saja aku akan selamatkan putrimu. Tapi soal pernikahanku ini, Tenang saja, Komandan Yang. Malam ini anak perempuan saya serahkan ke Komandan Yang. Semoga Tuan Shen Huang datang ke Jiangzhou. Komandan Yang, bisa bicara bagus soal keluarga Lu di depan Tuan Shen Huang. Tolong bicarakan yang baik untuk keluarga Lu. Soal anak haram itu, biar mati saja. Komandan Yang, malam ini dia juga milik Anda. Keluarga lu benar-benar melahirkan banyak anak rendah. sudah. Mulai sekarang kita satu keluarga. Apa kalian tuli? Cepat tolong Nona Lu. Setelah sembuh, bawa dia ke ranjangku. Keluarga Lu akhirnya dapat menantu bagus. Akhirnya kita punya menantu yang baik. Tidak seperti orang gagal itu, hanya bisa jadi beban keluarga Lu. Menantu yang baik. Menurutku kamu benar-benar tak tahu malu. Jual anak di depan umum. Yi punya ibu seperti kamu. Aku ikut jijik untuknya. Diam, pemerkosa, masih berani pulang. Betul, kakakku mati gara-gara kamu. Komandan Yang, kami kesini bukan cuma soal pernikahan. Kami juga mau laporkan pemerkosa ini. Iya benar, laporkan dia, biar dia dipenjara seumur hidup. Baik, kalau begitu, orang tak berguna keluarga Chu ini akan saya tangkap. Sebagai penghormatan kecil buat Anda yang terhormat. Kalian semua seperti binatang. Aku ingin tahu bagaimana kalian mau penjarakan aku seumur hidup. Qiang Wei, aku mau kamu sampai sini dalam 10 menit. Lihat sendiri. Lihat sekarang betapa kacau Jiangzhou. Qiang Wei yang kamu maksud, itu pelayan Kaisar Dewa kan? Tuan Jenderal Perang. Kalau bukan itu, apa lagi? Awalnya kukira kamu cuma agak tidak berguna, tapi setidaknya jujur. Ternyata kamu juga pengecut tak tahu malu. Dia kira dirinya Kaisar Dewa. Kalau dia Kaisar Dewa, aku bakal masuk peti mati sendiri. Bahkan kubur diri pun mau. Udah cukup. Aku juga nggak mau sembunyi-sembunyi lagi. Nek, semua ini aku siapin buat Anda. Patung Buddha emas ini nilainya 5 juta. Dan properti ini di Diwangju nilainya 10 juta. Ini properti di Diwangju. Yang terakhir ini, undangan Dewa Kaisar. Tak ternilai. Tak ternilai. Bagus, bagus. Kamu memang menantuku yang hebat. Besok aku nikahkan putriku denganmu. Chu Hang, lihat kan, kita sudah punya undangan Dewa Kaisar. Keluarga lu bakal sukses besar. Keluarga lu bakal naik daun. Kamu yang cuma bisa omong kosong, masih mau nikahi kakakku. Emangnya kamu pantas? Kalau tahu diri, masuk peti mati dengan patuh. Mungkin Nona Ye bakal senang. Dia bisa saja melepasmu. Kamu suka dia kan? Kuserahkan padamu saja. Tapi bocah liar ini nggak bisa. Aku mau biar sampah ini. Lihat sendiri. Bagaimana ku gores. Dagingnya satu persatu. Berani juga. Masih berani ancam aku. Hari ini ku buktikan. Apa aku takut atau enggak? Berlutut sekarang. Nona Ye, kamu ngapain? Putriku sudah dijodohkan dengan Komandan Yang. Nona Ye, dendamu pada keluarga Chu sudah kubalas untukmu. Bisa nggak lepaskan gadisku? Diam. Urusanku dengan keluarga Chu bukan urusanmu. Aku nggak peduli kelakuan bejatmu. Mau tidur denganku juga terserah. Tapi dia nggak boleh. Jangan lupa di Jiangzhou ada yang melindungimu. Dasar binatang, cepat berlutut. Dasar pemerkosa, padahal putriku cinta banget sama kamu. Mau kamu sampai dia mati. Ternyata wanita ini juga nggak berarti apa-apa bagimu. Juga kalah sama harga dirimu yang nggak ada gunanya. Kalau gitu, akan kuanggap dia sampah saja. Sudah aku urus buatmu. Berhenti. Hahaha, kamu jago. Terus kenapa tetap harus sujud di depanku? Aku sudah sujud. Lepaskan Yi. Kamu kekanak-kanakan banget. Mau selamatkan cewekmu ya? Ayo, jilat sepatuku kayak anjing, bersihin. Banyak pria yang mau seperti ini. Tapi gagal. Yi Shuding. Asal kamu taruh senjata, bisa aku kasih waktu hidup lebih lama. Yi Shuding. Bukankah kamu mau nyawaku? Ayo tembak ke sini, ayo. Sampai sekarang masih keras kepala. Aku di keluarga Chu kalian. Sudah berjuang bertahun-tahun. Membiarkanmu mati begitu saja terlalu murah. Aku akan bunuh istrimu dulu. Lalu anak perempuanmu. Aku mau kau juga merasakan sakit kehilangan keluarga. Kalau kau berani sentuh istriku atau anakku hari ini, aku akan buat keluarga Yi hancur tak bersisa. Haha, masih berani mengancamku. Dengar aku, Chu Hang. Sejak kakekku meninggal, tak ada apapun di dunia ini yang bisa mengancamku lagi. Yi. Pelayan Kaisar Dewa, Yang Mulia Jenderal Perang datang. Hamba datang terlambat. Mohon ampun Kaisar Dewa. Aku akan buat mereka
Semuanya mati ikut dikubur buruku. Dia itu kaisar dewa. Nggak mungkin. Sampah kayak dia. Mana mungkin jadi kaisar dewa? Pasti palsu, Kak Ipar. Ini sebenarnya kenapa sih? Ini Jiang Zhao. Kaisar dewa datang langsung. Kenapa aku nggak tahu? Soal kaisar perang, siapa pernah benar-benar lihat dia? Kamu pasti cuma ngaku-ngaku. Bagus. Kamu sampah keluarga Chu, berani ngaku-ngaku jadi kaisar dewa. Kurang ajar. Kamu cuma gubernur kecil berani cemari nama kaisar dewa. Aku tahu aku udah banyak membunuh. Tanganku nggak mau kena darah lagi. Tapi kalian terus-menerus maksa aku kayak gini. Kamu mau ngapain? Cepat bunuh dia. Kalian berani-beraninya di Jiangzhou lecehkan kaisar dewa. Sembarangan bunuh orang. Kaisar dewa nggak bakal ampuni kalian. Ada pembunuhan, ada pembunuhan. Bukankah kamu sangat ingin bunuh aku? Ayo, lakukan saja, ayo lakukan. Akhirnya kamu tetap tak tega bunuh aku. Chu Hang, masih ingatkah kamu? Apa kamu ingat apa yang dulu kamu bilang padaku? Masih ingatkah kamu? Apa kamu ingat apa yang dulu kamu bilang padaku? Syuting. Aku lulus seleksi tentara. Selamat ya, kakak Chu Hang. Akhirnya aku bisa wujudkan mimpiku. Syuting, tenang saja. Nanti kalau aku jadi jenderal tinggi, aku langsung pulang balas dendam buatmu. Tangkap pelaku yang sebabkan kematian kakekmu. Oke. Chu Hang, sejak kecil, kita kakak adik selalu hidup bergantung sama kakek. Kalau sekarang aku bilang pembunuh kakekku itu keluarga Chu, kamu masih mau balas dendam buatku dan tanggung jawab itu? Ngaco. Kematian kakekmu orang tuaku sangat menyesal. Mereka sangat sayang kamu, kayak ke anak sendiri. Bilang, siapa yang suruh kamu begini? Aku kasih tahu kamu. Kamu nggak akan pernah tahu. Jangan paksa aku. Chu Hang, cewek murahanmu bakal mati. Anakmu juga bakal mati. Semua ini karena kamu. Aku mau kamu rasain. Siksa lebih parah dari mati. Haha. Bunuh dia. Chu Hang, hatimu kejam banget. Tian Jiao. Aku sakit banget. Minum obat ini, nanti nggak sakit lagi. Kalau Chu Hang bunuh kamu, dia nggak punya apa-apa lagi. Mulai sekarang, aku bakal selalu di sampingmu. Kasih tahu semua keluarga di Jiangzhou. Aku mau adain pesta nikah megah buat Yi. Tapi nyonya besar. Nggak perlu nasehatin aku. Keputusan aku sudah bulat. Jangan pedulikan omongan orang. Dewa Kaisar, rumah sakit dewa baru nelpon. Nyonya besar bisa diselamatkan. Beneran. Bawa anakmu ke istana tabib sekarang juga. Haha, Kak, si Jalang Luyi itu. Ternyata dia belum mati. Sekarang kita bisa main lagi. Mereka sekarang ada di mana? Siapa yang tahu? Cuma Kaisar Dewa dan si Jalang itu akan nikah di Jiangzhou. Itu bukti dia masih hidup. Karena itu, keluarga Lu undang semua keluarga besar Jiangzhou buat hadiri pesta ulang tahun nenek besar Lu. Kaisar Dewa. Keluarga lu. Chu Hang, kamu itu Kaisar Dewa bukan? Nanti juga bakal tahu. Kepala istana tua. Bagaimana istriku? Syukurnya, pelurunya nggak kena bagian vital. Aku pakai resep rahasia Dewi Dewa. Sekarang sudah lewat masa kritis. Makasih banyak kepala istana tua. Dan mata anakku juga. Tolong harus sembuh total. Jangan khawatir, Kaisar Dewa. Pavilion Tabib Ilahi akan lakukan segalanya. Pasti akan sembuhkan mata Dewi. Yi. Yi, akhirnya kau sadar. Chu Hang, aku tidak sedang bermimpikan. Bodoh. Benar, ini hangat. Tonger putri kita, kenapa kamu kembali? Aku mohon padamu. Aku sudah kehilangan putri, aku tak mau kehilangan kamu lagi. Lari, cepat lari. Sudah nggak apa-apa. Pavilion Tabib Ilahi sedang berusaha keras. Menyembuhkan mata putri kita. Semuanya sudah berakhir. Benarkah? Kenapa baru sekarang kau kembali? Kamu pergi kemana selama ini? Aku sangat khawatir padamu. Apa kamu tahu, kau kemana saja sih?
Kaisar Dewa. Sejak Anda secara resmi mengajukan lamaran ke keluarga Lu, melamar secara resmi, mereka cari nyonya utama di seluruh Jiangzhou. Juga nenek Lu menggelar pesta ulang tahun di pavilion Kaisar, mengundang keluarga-keluarga besar Jiangzhou. Undangan dikirim atas nama Kaisar Dewa kan? Kalau bukan identitas itu, mereka pasti tak akan begitu peduli dengan kondisi Yi. Menurut laporan bawahan, karena Anda dan nyonya utama, keluarga Lu sering ditekan selama ini. Sepertinya pesta ini tak sesimpel itu. Terima kasih semua sudah meluangkan waktu. Terima kasih telah hadir ke pesta ini. Akhir-akhir ini, keluarga Lu kami sedang banyak masalah. Di masa sulit seperti ini, saya harus tetap berdiri untuk jaga keluarga. Semua tahu cucu saya, Lu Yi, dulu pernah terlibat dengan keluarga Chu soal pernikahan Chu Hang membuat Ye Shooting terus menekan kami tiap saat menimbulkan masalah untuk keluarga Lu. Untungnya langit adil. Keluarga Lu kami mendapat dukungan Kaisar Dewa. Ke depan, keluarga Lu bakal jadi nomor 1 di Jiangzhou. Benar, benar. Sekarang kami mengandalkan nenek Lu. Mohon, banyak bantuannya ya. Terima kasih semuanya. Kaisar Dewa sudah kirim undangan resmi ke keluarga kami. Keluarga Lu umumkan ke seluruh Jiangzhou, kami takkan tunduk lagi pada tirani Ye Shooting. Siapapun yang menghalangi proyek keluarga Lu, pasti tidak akan dimaafkan. Aku Yi Shooting. Datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Nyonya Lu. Semoga Nyonya Lu sehat selalu. Berumur panjang seperti Gunung Selatan. Ini wanita tercantik di Jiangzhou. Yi Shooting ya. Memang cantik banget. Tutup mulutmu. Wanita ini bukan untuk orang seperti kita dekati. Nyonya Lu, apa kabar? Aku datang tanpa undangan. Semoga tidak mengganggu Anda. Apa tidak mengganggu tubuh tuan yang sudah tua ini? Nona Eve, apa maksud Anda begitu? Semua Jiangzhou masih bergantung pada Anda. Saya nggak sanggup. Tuan Shen Huang, sebentar lagi mau masuk ke rumah Anda. Nanti kalian di Jiangzhou bilang 1, siapa berani bilang 2. Yi Shooting, keluarga Lu kami nggak ganggu kamu kan? Sebenarnya kamu mau apa? Nggak ngapa-ngapain. Oh, aku cuma mau kasih kalian peti mati. 1 orang 1. Sudah di jalan. Yi Shooting, hari ini aku nenek tua ini masih ada di sini. Bukan cuma Tuan Shen Huang mau nikahi cucuku. Meski nggak jadi nikah, aku juga gak bakal izinkan perempuan nakal kayak kamu bikin masalah di keluarga Lu. Seseorang, usir wanita beracun ini dari sini. Yi Shooting, kamu mau ngapain? Jangan senang dulu. Belum tentu. Nanti istri Shen Huang itu aku. Nenek Lu, aku sudah kasih ampun ke keluarga Lu. Tapi putri keluarga Lu malah rebut cowok sama aku. Oke, aku bunuh kalian semua aja. Lihat apa Shen Huang akan balas dendam buat kalian. Nenek besar Lu, Anda nggak apa-apa. Chu Hang, akhirnya kamu datang juga. Aku udah lama nunggu kamu di sini. Chu Hang, ternyata kamu. Sisa keluarga Chu, siapa suruh kamu datang? Kamu pernah dengar kisah petani dan ular? Mau jadi petani itu? Yi Shooting, kamu ternyata belum mati. Kamu mau bunuh orang di pesta si nenek besar Lu. Kamu nggak takut Lu Yi kena dosa nggak hormat? Chu Hang, pembunuh kaya kamu masih berani datang ke sini. Kamu pasti tahu, kami udah kenal Dewa Shen Huang. Makanya kamu kesini minta uang kan? Tapi saran gue nih, mending buang harapan itu. Jangan lupa waktu itu kamu ngaku-ngaku Dewa Shen Huang. Kalau kabar itu tersebar, meski Raja Naga datang, juga nggak bisa lindungi kamu. Iya, bener. Kalau bukan karena undangan nikah dari Dewa Shen Huang, kita pasti udah ketipu kamu. Lihat kamu di sini bikin sial. Cepat pergi dari sini. Jangan harap dapat duit sebesar pun dari keluarga kami. Tahu kok keluarga Lu gak pinter. Tapi nggak nyangka sebodoh ini. Nenek Lu, hari ini aku datang. Pertama, buat ucapin selamat ulang tahun ke Anda. Kedua, mau bahas soal nikahnya Lu Yi. Orang ini gila apa ya? Berani rebut cewek sama Dewa Shen Huang. Dengar-dengar dia sisa keluarga Chu. Keluarganya banyak yang mati. Pasti otaknya udah rusak. Kamu pikir kamu siapa? Sekarang kamu masih layak nikahi anggota keluarga kami. Cucu perempuan keluarga Lu. Betul, ngertiin situasi. Buruan sujud dan minta maaf jauh-jauh dari kakakku. Soal ini kalau sampai ke telinga Shen Huang, itu dosa besar lawan dewa. Chu Hang, lihatlah. Apa bagusnya keluarga Lu? Semuanya cuma sampah nggak berguna. Lebih baik kamu pilih aku. Kita berdua pergi dari sini. Gimana? Kamu cuma beruntung gak mati. Sebaiknya jangan ngomong ngawur, nanti aku bunuh. Kalian berdua ini benar-benar cocok bareng.
Putriku Yi, sudah cukup banyak berkorban buat kamu. Kamu nikahi Nona Ye, biar anakku bisa tenang nikah sama Tuan Shen Huang. Siapa bilang aku mau nikah sama Tuan Shen Huang? Yi, kenapa kamu di sini? Aku suruh kamu istirahat. Minggir, jangan sentuh putriku. Anak perempuanku tersayang, kamu kemana saja? Kami sangat khawatir. Tadi kamu bilang mau menikahkanku dengan Tuan Shen Huang. Anakku yang polos, kamu bakal jadi istri orang penting. Belum tahu kan, Tuan Shen Huang naksir kamu. Dia kirim undangan nikah ke keluarga kita. Kamu sebentar lagi jadi istrinya Tuan Shen Huang. Kak, dengar-dengar Tuan Shen Huang akan di Jiangzhou mengadakan pesta pernikahan termegah buatmu. Benar, cucuku. Kalau kamu menikah dengan Tuan Shen Huang, keluarga kita jadi keluarga paling dihormati di Daxia. Aku tak mau nikah dengan dia. Kenapa nggak mau? Kamu belum bisa memutuskan soal pernikahan ini. Aku sudah punya suami dan anak. Di jalan pulang aku udah pikir matang. Aku mau nikah sama Chu Hang. Lalu pergi dari Jiangzhou bawa anakku. Dasar anak durhaka. Berani-beraninya kau lawan keinginan Shen Huang. Kamu mau bikin keluarga Lu hancur ya? Nenek, pernikahan itu harus bebas. Dia itu Shen Huang, tapi masa bisa maksa gitu? Jiangzhou, Mizangdao. Atas permintaan Dewa Shen Huang dan gubernur saya datang membawa hadiah ulang tahun untuk keluarga Lu. Tuan Sekretaris, terima kasih sudah sempat menjenguk nenek tua ini saya. Nenek tua ini benar-benar tersanjung. Nyonya Lu, Anda terlalu sopan. Urusan Jiangzhou ke depan masih harus mengandalkan Anda untuk sering bicara baik di Dempewa Shen Huang. Bisa diatur, bisa diatur. Ayo lihat hadiahnya. Baik. Ukiran giok naga meteorites temple, giok surga, 3 benda ini semua adalah harta karun nasional dan tak ternilai. Kenapa aku nggak tahu Dewa Shen Huang mau memberi 3 benda ini ke keluarga Lu? Kamu memangnya pantas? Pintu gudang harta nasional saja kayaknya kamu belum pernah lihat. Nyonya tua, ini hadiah ulang tahun dari saya untuk Anda. Jadi ini hadiah darimu cuma mutiara rusak. Juga mau nikahi cucu keluarga Lu. Kamu meremehkan keluarga Lu. Juga meremehkan Shen Huang. Nenek, Anda salah paham. Ini adalah mata bintang satu-satunya di dunia. Memakainya bisa panjang umur. 3 harta ini dijumlahkan pun tak sebanding dengan itu. Kamu percaya omongan ini? Kalau benar memperpanjang umur, itu pun kalau di tangan Shen Huang. Bukan buat sampah sepertimu. Tak pantas kamu miliki. Sampah tetap saja sampah. Ngomong besar saya tak bisa. Kalau hebat cari undangan pesta Shen Huang itu. Katanya Shen Huang, di pesta itu mau lamar anak perempuanku. Undangan. Bahkan undangan pesta Shen Huang kamu juga tak tahu. Itu pesta yang dibuat langsung oleh Shen Huang. Orang kelas bawah sepertinya, mana mungkin tahu pesta elite itu? Aku paham maksud kalian. Mawar, kapan kamu adakan pesta? Lapor Raja Dewa, pergerakan Anda banyak diperhatikan untuk mengelabui orang. Hari pertama Anda kembali ke Jiangzhou, saya pakai jamuan Raja Dewa sebagai dalih. Nanti akan saya batalkan. Tak perlu. Sudah undang banyak keluarga. Lanjutkan sesuai jadwal. Berani sekali. Berani nodai nama Maharaja Mawar. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Raja Dewa. Ini penghinaan bagi keluarga Lu, calon menantu masa depan. Juga penghinaan bagi Tuan Raja Dewa. Pengawal, patahkan kedua kakinya. Nanti saat pesta Raja Dewa. Bersujud di hadapan Raja Dewa dan minta maaf. Bagus, bagus. Sudah duga keluarga Lu bodoh. Tak sangka. Ternyata sebodoh ini. Shooting. Hari ini, keluarga Lu kami bukan tempatmu cari masalah. Orang, usir 2 orang ini. Nyonya tua, tak perlu Anda marah atasi mereka. Biar saya yang urus. Bupati pun kalau ketemu saya pun harus sopan. Kamu cuma bawahan, berani ikut campur. Maaf, Nona Ye, membantu keluarga Lu artinya membantu Raja Dewa. Bupati pasti hargai saya. Orang, buang mereka berdua. Chu Hang, Dasar pasangan bejat. Yi, lihat pria yang kamu pilih. Malah kumpul sama musuh sendiri. Cih, tidak tahu malu. Yang utama, kau juga bunuh sekretaris. Itu pantas dihukum mati. Lepaskan tangan kotormu dariku, atau akan kupatahkan. Kamu benar-benar dingin dan kejam. Baru saja aku bantu kamu. Setidaknya kita satu tim sekarang. Tidak seperti Yimu. Hanya bisa menonton. Tunggu sampai ulang tahun nenek selesai.
Aku sendiri yang akan bunuh kamu nanti. Setelah pesta ulang tahun nenek selesai, aku sendiri yang akan menghabisimu, Nenek Lu. Terserah pendapatmu tentang aku sekarang. Saat pesta Kaisar Dewa nanti, aku akan beri hasil yang memuaskan. Hati-hati bicara besar, lidahmu bisa celaka. Percaya atau tidak, terserah kalian. Yi pasti akan kunikahi. Yi, kamu percaya padaku. Ya, Ayo, kita pulang. Lu Yi, kalau kamu berani keluar dari rumah ini hari ini, jangan pernah kembali ke keluarga Lu. Durhaka, sungguh durhaka. Chu Hang, kamu benar-benar sampah. Keluarga Lu sudah memperlakukanmu begini. Masih saja berkeras pada perempuan ini. Kamu cuma anjing keluarga Lu. Yi Shuting, kamu yang membuat keluargaku hancur. Hari ini aku sudah sangat sabar padamu. Di pesta ulang tahun nenek, aku tak mau membunuh. Jangan paksa aku. Lihat aku dengan tatapan benci seperti itu. Aku, Yi Shudeng. Kau pasti sangat benci padaku. Chu Hang, kau cuma anjing keluarga Lu. Dulu kau Kaisar Agung. Mana keagunganmu sekarang? Dulu kau Kaisar Agung. Sekarang keagunganmu mana? Wanita ini omong kosong apa, Kaisar apa? Dia dan Chu Hang pasti sengaja bikin masalah, biar kakakku nggak menikah sama Tuan Kaisar. Kacau. Semuanya kacau. Lihat anak perempuanmu itu, bawa pulang anak bermasalah. Chu Hang, mau bikin aku, nenek tua ini marah sampai mati ya? Kalau pernikahan Tuan Kaisar, nggak jadi. Kamu juga pergi dari keluarga Lu? Chu Hang, ini kan pesta ulang tahun nenek. Sudah ada yang mati. Jangan bunuh lagi. Lu Yi, dasar jalang. Terakhir kali kamu lolos. Lain kali kamu nggak bisa lolos. Bicara lagi, kubunuh kamu. Chu Hang, aku bicara jujur nih. Kalau bukan kamu yang minta belas kasihan buat dia, aku udah tembak dia. Ini semua gara-gara kamu. Dia mati juga karena kamu. Mau mati ya? Hari ini aku nggak bunuh kamu. Pulang dan bilang ke orang di belakangmu. Urusan keluarga Chu, suatu saat akan aku selesaikan dengannya. Chu Hang, mau kamu dewa atau bukan, aku bakal tetap benci kamu. Kenapa kamu bandel banget sih? Lu kamu belum sembuh, kok diam-diam keluar? Aku nggak apa-apa. Hari ini, nggak nyangka kamu juga datang ke pesta nenek. Maaf bikin kamu nggak nyaman. Kan kamu bakal nikah sama Tuan Kaisar Dewa. Reaksi mereka itu wajar kok. Kamu cemburu ya? Aku nggak mau nikah sama Kaisar Dewa. Punya kamu aja udah cukup. Chu Hang, ini siapa? Kenapa? Kamu juga cemburu? Nggak kok. Kamu pulang duluan aja. Aku masih harus urusin sesuatu. Iya, Kaisar Dewa, maaf saya nggak becus, belum bisa temukan jenazah orang tua Anda. Tapi menurut dugaan saya, orang tua Anda masih hidup. Apapun caranya, dalam 3 hari harus temukan petunjuk soal orang tua saya. Yi Shuding, kenapa kamu ngelakuin ini? Dia bukan Raja Dewa. Dia cuma pernah bertugas di militer beberapa tahun. Cuma dapat jabatan militer saja. Kamu bohongi aku. Padanya kamu tetap lemah. Sama persis seperti ibumu. Wajah penuh duka dan benci ini. Chu Hang yang kamu cintai juga menatapmu seperti ini kan? Sayang sekali, semua kelembutanmu cuma akan menjerumuskanmu ke neraka. Dan tetap tak dapat maaf dari Chu Hang. Bicara soal Chu Hang, kenapa kamu begitu panik? Jangan-jangan kamu takut sesuatu. Takut? Aku masih harus takut. Kita berdua tak punya pilihan. Jadi, kusaranin jangan macam-macam. Kamu cuma bisa jadi milikku. Gup Wushao, Iya Nona ya, mau apa kamu? tentu saja mau biar kamu mati. Tapi jangan merasa tersinggung. Waktu diranjang, kamu bilang sendiri kamu rela mati demi aku. Karena cuma kalau kamu mati, fakta pemusnahan keluarga Chu nggak bakal diketahui orang lain. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang mulia Kaisar segera datang ke Jianghou. Kalau kita nggak bisa cari Yi balik, nanti kalau Kaisar marah ke kita, itu bukan urusan kecil. Udahlah, kamu masih berani ngomong. Itu semua gara-gara anak cewekmu. Bikin ayahnya sendiri meninggal. Sekarang mau bikin keluarga Lu celaka juga. Ini semua salah Chu Hang yang nggak becus, sudah mati di luar bertahun-tahun. Malah balik di saat penting kayak gini. Orang gagal ya tetap gagal. Meski sekarang pulang, nggak bakal ubah apa-apa. Jin Chen,
Kapan kamu pulang ke negara ini? Baru aja pulang. Di keluarga Lu ini, cuma kamu cucu yang sukses, cuma kamu yang membanggakan. Kamu tahu soal sepupumu. Sudah tahu. Ayo, kasih ide yang bagus dong. Nenek, Chu Hang itu cuma tentara rendahan yang gak bisa bertahan di luar. Mana pernah lihat dunia. Kita cuma perlu kasih proyek Tongwan punya bos Zhang, si orang terkaya Daxia ke sepupu perempuan. Kalau dia gagal, kita ambil aja perusahaan yang dia kelola susah payah. Waktu itu dia pasti mau nikah sama Kaisar Dewa. Pintar banget sepupu. Nanti kakakku bakal tahu pria mana yang layak dipercaya seumur hidup. Oke, cepat kirim pesan ke Yi. Bilang soal proyek Tongwan, kalau dia gagal negosiasi, kita ambil aja perusahaannya. Kamu kenapa? Kamu kelihatan murung. Nenek kirim pesan ke aku. Dia suruh aku dapetin proyek Tongwan itu. Kalau aku gagal, dia bakal tutup perusahaan. Itu kan Direktur Zhang dari Daxia. Mana mungkin dia serahin proyek ke aku? Orang seperti aku nggak dikenal. Orang terkaya di Daxia. Maksudmu Zhang Wanzhong? Dengar-dengar dia susah dihadapi. Gak apa-apa. Ceritain dulu soal proyek Tongwan dong. Itu Pak Zhang. Dia udah ambil tanah Tongwan itu. Katanya mau bangun pariwisata di sana. Sekarang semua perusahaan di Jiangzhou lagi mantau proyek itu. Bukan hal besar kok. Kalau keberatan ninggalin perusahaan, ya kita rebut aja tanah itu. Chu Hang, kenapa kamu juga jadi sombong sih? Proyek ini gak bisa cuma omong doang dapetnya. Harus usaha keras. Aku tahu. Tapi jangan lupa, sekarang kamu itu, cewek yang disukai Tuan Shen Huanglo. Nanti aku ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Aku nggak mau berutang budi sama orang Shen Huang. Percaya aja sama aku. Berhenti. Tahu ini tempat apa? Berani-beraninya masuk ke sini. Kenapa? Nggak boleh masuk ya? Kalau layak, boleh masuk. Takutnya, ada yang nggak tahu diri. Malah ngotorin tempat di dalam. Tolong tanya, gimana caranya dianggap layak? Minimal harus punya janji dengan Pak Zhang. Atau surat izin keluar masuk. Tapi ya, kalian kelihatannya orang asing di sini. Pasti nggak punya dua-duanya. Sebaiknya cepat pergi. Jangan sampai ganggu Pak Zhang. Nanti kalau mau pergi, tak semudah itu lagi. Maaf, kami pergi sekarang. Ayo pergi. Ini bukan tempat buat ribut. Tahu diri aja udah cukup. Kelihatan banget dari mana asalmu. Pengemis bau. Orang kayak kamu, sayang banget cuma jadi satpam. Kamu mending ke pusat bantuan sosial. Mungkin di sana bisa nampung orang kayak kamu, si idiot. Apa? Sialan, berani banget lo. Ulangi kalau berani. Chu Hang, udah jangan ngomong lagi. Kalau nggak bisa masuk, ya kita pergi aja. Dasar mata duitan. Hari ini, gue harus masuk ke sini. Ini wilayah grup Longsheng. Tanah milik orang terkaya di Daxia. Banyak orang ingin jadi satpam di sini. Tapi nggak bisa juga. Berani cari masalah di sini. Kamu bosan hidup ya? Menurutku, kamulah yang bosan hidup. Nona Ye, Anda datang. Hari ini kenapa nggak bawa Bugatti Veyron Anda? Biar saya bukain pintunya. Katanya kalau cantik, harus sering tampil di luar. Ngumpet di mobil buat apa? Juga nggak ada cowok yang suka aku. Dengan kecantikan Nona Ye, di Jiangzhou ini Anda nomor 1. Siapa berani ngaku nomor 2? Orang yang suka Anda udah nggak kehitung. Dengar ya, lelaki ini adalah pacarku. Karena mulut kamu manis, saya cuma tampar sekali saja. Ayo pergi. Pacarku sayang. Kita masuk dulu. Ih, cuma cowok tampan aja. Kenapa bisa main dua hati? Masih ganteng banget pula. Nggak nyangka, Tuan Muda Chu juga tertarik sama lelang Pak Zhang. Seantusias itu ya? Aku sudah bilang, kalau ketemu lagi aku bakal bunuh kamu. Chu Hang, nyawaku pasti jadi milikmu cepat atau lambat. Kenapa buru-buru banget sih? Nggak pengen tahu barang lelang malam ini apa. Kasarnya kamu pegang aku. Suka banget sama leher aku ya. Nanti tiap hari aku kasih cium deh. Yi Shooting, sebenarnya kamu mau apa sih? Karena kamu, mata anakku sampai sekarang belum sembuh. Kamu udah bunuh banyak orang. Kenapa masih ngejar-ngejar kami terus? Bunga dalam rumah kaca. Akhirnya kamu marah juga. Langkahlah satu langkah lagi, mati. Oke, pantas satu keluarga, gak berani ganggu. Di lelang kali ini, akan ada salju lotus ribuan tahun. Itu kunci obat buat sembuhin mata putri kalian. Beli itu. Mata putri kalian pasti bisa diselamatkan. Gak usah terima kasih. Chu Hang, sekarang kita harus gimana? Tenang aja, aku pasti selamatin putri kita. Pemimpin tua, mau selamatin putriku. Perlu lotus salju ribuan tahun kan? Iya yang mulia, tapi tenang saja. Kami sudah kerahkan semua kekuatan. Cari obat itu. Cukup. Biar aku yang urus. Ayo. Kemana? Ke lelang. Sepupu perempuan, kamu benar-benar berani datang tempat bos Zhang cari proyek. Mau cari proyek, malah bawa Chu Hang si pecundang ini. Sepupu laki-laki.
Kok kamu di sini? Jujur saja, proyek Tongwan ini sengaja aku bilang ke nenek supaya kamu yang nego. Asal kamu gagal nego, perusahaan yang kamu urus bertahun-tahun, nenek bakal kasih ke aku. Dan kamu, selain nikahi Raja Dewa, masih punya harapan lain. Kamu? Ternyata semua ini ulah kamu. Iya, lalu kenapa? Cuma tak nyangka cara dapetin proyek ini, kamu sampai tahu juga. Tapi tak masalah. Bahwa si pecundang ini hari ini bagaimanapun, kamu tetap tak akan menang. Hadirin sekalian, selamat datang di lelang pribadi Bos Zhang. Menurut kebiasaan Pak Zhang, hari ini peserta lelang terbaik, bukan yang bid tertinggi. Tapi lihat siapa yang bisa dapat. Dari 3 barang, yang paling mahal, pemenangnya, dapat hak pengembangan, proyek Tongwan Group Longsheng. Aturannya, tiap orang cuma bisa dapat 1 barang. Sekarang lelang dimulai. Ternyata mau proyek Tongwan. Ada aturan kayak gini. Chu Hang, kita gimana sekarang? Santai aja, kita hanya mau Snow Lotus. Proyek Tongwan juga bakal aku bantu kamu dapat. Chu Hang, kamu beneran. Orang kampung kurang pengalaman. Kira ini kayak pasar aja ya, mau apa langsung dapet. Sepupuku dan kata keluarga itu bagus. Nikah aja sama Shen Huang, serahin perusahaannya ke aku. Jauh lebih baik daripada ikut orang kampung. Kamu pede banget. Kayaknya kamu yakin banget menang hari ini. Tentu saja. Chu Hang. Kakak sepupu. Dia ahli autentikasi barang antik top di negeri. Dia juga dapat banyak sertifikat sih, barang lelang di sini. Dia cukup lihat sekali. Langsung tahu nilainya. Dengar nggak, orang kampung. Di sini tempat ini bukan buat kamu. Belum tentu. Siapa menang siapa kalah hari ini, kita belum tahu. Hei Shibi, harta karun Chungqiu, Buddha dengan mutiara malam di mulut, Edelweiss dataran tinggi yang abadi. Barang hari ini boleh dilelang bebas. Siapa dapat barang termahal? Dia pemenang akhir hari ini. Sekarang lelang dimulai. Ini semua barang langka. Harta tak ternilai di dunia. Langsung dilelang saja. Iya, barang-barang ini nggak bisa dinilai. Zhang Wansong ini makin berani main ya. Kampungan tetap kampungan. Sedikit begini saja sudah takut. Hishibai, saya tawar 1 juta. Tuan Lu bertaruh pada Heshibi. Saya ikutan juga. Saya tawar Heshibi 5 juta. Saya pilih mutiara malam 10 juta. 15 juta. 20 juta. 30 juta. 50 juta. Saya tawar 100 juta. Bapak ini tawar 100 juta. Ada yang lebih tinggi, 100 kali. 100 juta 2 kali. Mutiara malam 500 juta. Sudah duduk seharian, tak pernah nawar sekalipun. Takut harga kali ya. Teratai salju ribuan tahun, 1 miliar. Chu Hang, kamu gila. Meski aku juga ingin menyelamatkan mata putri kita, tapi 10 miliar. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Chu Hang, kamu benar-benar gak berguna. Dari barang di atas ini cuma Snow Lotus yang tak ada yang mau bayar. Malah kamu si bodoh yang milihnya. Menurutku dia sengaja bikin masalah. 10 miliar. Kamu sanggup bayar gak? Anak nakal, jangan salahin aku gak ingetin. Kalau menang lelang, tapi gak beli barang di sini, bisa-bisa kamu dijebur ke sungai buat makan ikan. Pak, harap dipikir lagi. Ini lelang pribadi milik Tuan Zhang si orang paling kaya. Anda yakin mau habiskan 10 miliar buat beli Snow Lotus ini? Chu Hang, ada apa? Aku cuma mau sembuhin mata putri kita. Untuk yang lain aku gak tertarik. 10 miliar. 01 yuan. Bukankah ini Nona Ye? Dia juga ikut lelang Snow Lotus. Jangan-jangan Snow Lotus ini yang paling mahal. Gak mungkin, cuma ramuan herbal kok. Gimana bisa dibandingin sama barang antik gak ternilai? 1,5 miliar. 1,5 miliar. 01 yuan. Kalian berdua gini, rumah lelang kami jadi repot. Lelang bebas? Apa susahnya? Mulai sekarang, kalau dia beli Snow Lotus, aku bakal naik harga 1 yuan. 1 yuan. Yi Shooting, kamu ini cari mati ya. Chu Hang, sudah gak kuat ya? Kita bebas nawar kok. Kenapa? Kamu gak mau selamatin anakmu. Jangan, Chu Hang, jangan emosi. Jangan lihat aku gitu. Aku jadi takut loh. Shooting, aku mohon ya. Anakku benar-benar butuh Snow Lotus. Anakmu gak ada hubungannya sama aku. Shooting, kalau kamu mau, lepasin Snow Lotus. Aku akan setuju apapun. Oh, apapun setuju. Kalau gitu, sekarang berlutut di depanku. Panggil akunya. Cu, bisa? Yi Shooting, jangan kelewatan. Keterlaluan. Aku keterlaluan? Chu Hang, dulu kamu pernah bilang mau nikahin aku. Yi, jangan dengar omong kosongnya. Aku nggak pernah bilang begitu. Cukup. Kalian berdua. Dulu pernah ada apapun, aku nggak peduli. Sekarang aku cuma ingin selamatkan anakku. Lepaskan. Yi, Aku bilang lepaskan. Kita nggak punya uang buat beli Snow Lotus ribuan tahun itu. Selama kamu mau beli Snow Lotus itu, pinjamkan ke aku. Aku janji apa saja. Chu Hang, kamu lihat kan? Inilah wanita yang kamu cintai.
Dia bakal tinggalkan kamu. Dia bakal tinggalkan kamu. Yi shooting. Ayo cekik aja. Kalau kamu cekik aku sampai mati, kamu bisa selamatkan mata anakmu. Berhenti. Nona Ye ini pelanggan besar di sini. Cepat lepaskan Nona Ye. Orang terkaya di Daxia. Direktur Zhang datang. Apa yang terjadi? Pak Ketua, ada yang bikin rusuh di lelang kita. Siapa berani banget? Berani bikin kacau di tempat gue. Mereka berdua. Bukan Pak Zhang. Dengar dulu penjelasan saya. Astaga. Pak Chu, kok Anda di sini? Kenapa nggak bilang dulu? Kasih tahu saya dong. Siapa dia? Kenapa bos Zhang begitu sopan ke dia? Zhang Wansong. Sekarang makin nekat ya. Nggak berani. Pak Chu, Pak Ketua Zhang, Anda salah orang. Dia cuma sisa keluarga Chu. kamu benar-benar nggak punya otak. Kalau ngomong ngawur lagi, gue kuliti loe. Zhang Wansong. Hari ini aku datang hanya untuk Snow Lotus 1000 tahun. Buat obatin mata anak kita. Telingamu budek? Cepetan kasih Snow Lotus itu ke Pak Chu. Tapi dia belum bayar tadi, hampir bunuh Nona Ye. Dasar brengsek, cepetan bawa ke sini. Iya, Nanti aku suruh orang kirim uangnya. Pak Chu, Anda benar-benar terlalu baik. Oh iya, ini istriku, putri keluarga Lu Yi. Proyek Tongwan itu biar dia yang urus. Saya mengerti. Saya langsung atur sekarang. Besok di aula leluhur keluarga Chu. Aku tunggu kamu di sana. Kamu bilang apa? Direktur Zhang begitu saja kasih proyek itu ke Yi. Iya, Nek, semuanya gara-gara Chu Hang dan Ye syuting si jalang itu. Chu Hang, siapa dia sebenarnya? Sampai bos kaya Zhang pun sopan sama dia. Bahkan bos kaya Zhang pun hormat padanya. Nggak peduli dia siapa, selama proyek ada di tangan sepupu, kita bisa paksa dia serahkan. Kalau proyek itu dapat kita pegang, sepupu tetap di bawah kendali keluarga Lu. Nanti apa dia berani tolak nikah sama Shen Huang? Oke, kamu saja yang urus ini. Besok, putri kita bisa lihat semuanya. Iya, beberapa hari ini rasanya kayak mimpi. Kamu tahu nggak, aku kira nggak bisa ketemu kamu lagi. Bodoh. Kenapa nggak telepon aku lebih awal? Oh iya, Pak Zhang dari Daxia hubungannya apa sama kamu? Kenapa dia hormat banget ke kamu? Soalnya waktu aku tugas di perbatasan, aku pernah selamatin dia di medan perang. Jadi dia selalu hormatin aku. Serius nih? Serius. Dulu dia panggil aku Kapten Lama. Halo, Nek. Oke, aku pulang sekarang. Kenapa? Nenek telepon minta aku pulang makan. Dengar, nada bicaranya aku punya firasat nggak enak. Nggak apa-apa. Aku temenin kamu pulang. Ini semua salah Chu Hang yang nggak berguna itu. Begitu pulang, rumah jadi kacau. bahkan bikin kakak menderita banget. Intinya ini gara-gara bibimu juga, nggak bisa didik anak. Nggak tahu sopan santun. Orang dewasa ngomong, anak jangan ikut campur. Diam aja. Cucuku benar kok. Kalau Lu Yi punya setengah kemampuan Jin Cheng, aku pasti lebih tenang. Kalau cucu kesayanganmu setengah aja kayak Yi, pasti proyek Tongwan udah kelar sekarang. Lu Yi, semua sudah pulang. Kenapa kamu bawa si pembuat onar ini pulang lagi? Ma, Chu Hang itu tunanganku. Bisa nggak jangan terus-terusan salahin dia? Kak, kenapa kamu selalu bela orang luar? Jangan lupa yang lahirin dan besarin kamu. Itu keluarga lu. Udah cukup. Yi, dengar-dengar proyek Tongwan. Kamu yang dapat ya? Benar, Nek. Juga berkat bantuannya Chu Hang. Chu Hang, apa maksudmu Chu Hang? Ketua Zhang itu karena lihat muka kamu. Kalau bukan Raja Shen mau nikah sama kamu, dia yang cuma begini mana layak. Iya, cuma numpang enak aja. Keluarga lu kita nggak butuh sampah kayak gitu. Nek, Nenek panggil aku pulang sebenarnya ada apa sih? Nggak ada apa-apa kok. Cuma mikir proyek sebesar ini. Takut kamu nggak bisa dapat proyek ini. Gimana soal dana? Perusahaanmu juga lagi seret. Mending proyek ini serahin aja ke sepupumu. Dia pasti lebih bisa dari kamu. Lagian kita juga gak boleh mengecewakan harapan Pak Zhang. Nenek, proyek ini aku yang negosiasi. Dan aku udah beresin sama para investor. Sekarang kamu mau aku serahin proyek ini? Sepupu, bisakah kamu berhenti maksa diri? Investor kamu cuma segitu bisa bantu apa? Malah makin bikin repot. Cuma jadi beban aja. Lebih baik serahin ke aku. Aku juga mikirin keluarga lu. Mah, nggak bisa belain anak sendiri. Udah, ikutin aja kata sepupumu. Sebagai kepala keluarga, aku perintahkan kamu. Proyek ini Lu Jinchen yang pegang penuh. Semua diserahin ke dia. Nenek, Yang mulia nenek tua. Karena kalian mau, aku putuskan untuk Yi. Serahkan pada kalian. Masih marah? tentu saja marah. Kenapa kamu kasih proyek itu ke mereka? Kan masih keluarga. Siapapun juga sama saja. Tapi aku tetap nggak terima. Sudah ya, tenang saja. Tunggu kabar baik ya. Mereka akan segera minta tolong sama kita. Proyek ini, akhirnya tetap kamu yang kerjain.
Halo Pak Zhang, saya perwakilan dari grup Lu. Saya datang mau bicara tentang proyek Tongwan. Proyek Tongwan sudah ada yang dapat. Silakan pulang saja. Tidak, tidak. Sebelumnya Anda hubungi perusahaan kami. Saya datang sesuai janji. Anda wakili keluarga Lu ya? Kenapa tidak bilang dari awal? Ayo duduk, duduk. Pak Zhang, kontrak ini. Buat apa lihat kontrak? Saya percaya perusahaan kalian. Tapi saya ingat proyek ini bukan untuk Nona Lu. Itu sepupu saya. Waktu di balai lelang dulu kita pernah ketemu. Anda sempat tampar saya. Jadi Anda sepupunya Nona Lu? Maaf sekali. Waktu itu, tamparan saya tidak terlalu sakit ya. Lihat tangan saya. Kalau mau, silakan tampar saya 2 kali. Tidak, tidak. Saya tidak sanggup terima. Ditampar Anda sudah jadi kehormatan saya. Proyek ini, kalau tanpa Nona Lu, jangan dibahas. Apa? Pak Zhang benar bicara begitu? Yanek juga entah sepupuku. Sudah bikin dia terpengaruh apa? Atau dia sudah tahu soal Tuan Shen Huang mau nikahi sepupuku. Bisa jadi. Aku nggak peduli kebenarannya sekarang. Yang penting adalah segera minta Lu Yi kembali. Ah, Ah, kenapa ah? Ini proyek besar. Bisa kasih keluarga Lu. Untung 20 miliar. Cepat telepon sekarang. Kalau proyek gagal, kau yang harus bertanggung jawab. Proyek ini, kalau diambil sepupu, nenek pasti paksa aku nikah sama si Tuan Shen Huang itu. Tenang dulu. Waktunya pas. Angkat teleponnya. Halo, Yi, ini semua salah kakak sepupu. Kakak mau minta bantuanmu. Bujuk Pak Zhang tanda tangani proyek itu. tapi aku, Proyek itu sudah kalian rebut. Sekarang kalian datang ke Yi lagi. Kalian anggap Yi apa? Ini urusan keluarga kami. Kamu ngapain ikut campur? Sekarang aku tunangannya Yi. Aku nggak suka kalian perlakukan Yi kayak gini. ini kesempatan bagus loh. Kok kamu tutup teleponnya? Tenang aja. Pasti mereka telepon lagi. Lihat sendiri kan. Kenapa cari ribut ya? Bukan Chu Hang. Asal kamu biarin sepupuku bantu keluarga lu dapat proyek ini, apa aja aku setuju. Oke. Minta nenek lu datang sendiri minta maaf. Chu Hang, jangan keterlaluan. Nenek, teleponnya terputus lagi. Dasar anak nakal. Bisa nggak ngomong sopan dikit? Laki-laki sejati harus bisa lentur. Asal proyek balik, keluarga Lu tetap dengar kata kamu. Cepat telepon buat minta maaf. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang mati. Nek, telepon Yi juga mati. Nggak berguna. Siapkan mobil, saya mau temui Yi. Nenek, Anda benar-benar mau minta maaf langsung? Kalau nggak begitu, kamu ada cara lain? Nenek tua, gimana kabar belakangan? Yi shooting. Gimana kamu bisa masuk? Ya tinggal masuk aja. Nyonya Lu tua, jangan tegang. Aku cuma ingin undang kamu main ke tempatku. Kurang dari 10 detik, Nyonya besar Lu pasti akan jemput kamu sendiri. Hari ini aku mau resmi di depannya melamar kamu. Lu Yi. Kakak sepupu. Kau hina aku sudahlah. Berani sentuh cewekku. Kau cari mati ya. Chu Hang jangan. Dia tetap kakak sepupuku. Kampungan tetap kampungan. Cuma bisa pakai otot. Kau juga cewek murahan, nenek diculik ye shooting. Kau masih saja main sama pecundang ini. Cepat pulang sekarang juga. Serahkan proyek Tongwan ke aku. Apa? Nenek diculik? Kalau bukan karena kamu paksa nenek minta maaf ke sini, beliau mungkin gak bakal diculik. Chu Hang, Kamu bilang nenek dibawa ye shooting. Sekarang aku tanya kamu, kenapa kamu masih di sini? Kenapa? Mereka biarkan kamu hidup. Buat kasih info ke aku ya. Kamu, jangan asal ngomong. Bilang, kamu sembunyikan Nyonya besar Lu, di mana? Aku nggak tahu. Kalau nggak ngomong sesuatu yang berguna, tamparan kedua, nggak bakal semudah ini. Aku benar-benar nggak tahu. Sayang kecil, kaget nggak? Sama sekali nggak nyangka kan? Yi shooting, kamu sembunyikan Nyonya Lu di mana? Sembunyiin apa? Aku cuma undang dia ke rumah leluhur keluarga Chu. Buat minta maaf ke leluhur Chu aja kok. Sebetulnya kamu mau apa? Mau tahu ceritanya? Datang aja ke rumah leluhur Chu. Banyak hal, tapi semua di luar dugaanmu. Oke, tapi kalau kamu berani main-main lagi, aku bakal bunuh kamu. Baik-baik. Oh ya, Lu Jincheng udah aku suap loh. Cuma perlu 1 malam aja.
Malam itu, dia layanin aku enak banget. Pergi. Kemampuan Teh Zizi semakin jago aja. Fizi nggak bisa bikin teh. Cuma tahu. Ini teh favorit Nona Yelau Mane. Zizi, lama nggak pulang ke pulau ya? Iya, kalau bukan karena Nona ya, mungkin Shizi udah mati. Di pelabuhan kecil yang nggak ada peduli itu, buat Shizi pulau itu. Udah lama jadi tempat terlupakan. Yi Shuting, aku datang karena undanganmu. Kakak Chuhang, minum teh dulu. Kamu dan aku. Udah lama nggak ngobrol santai begini. Udah lama nggak ngomongin keluarga dengan tenang. Udah, jangan banyak omong. Di mana nenek lu? Jangan cuma tanya nenek lu. Orang tuamu sendiri. Kamu nggak mau tahu di mana? Kalau mau tahu, ya udah. Biarpun kamu bunuh aku. Aku juga nggak bakal kasih tahu. Shizi membawakan untuk Anda layanan paling top di dunia. Anda pasti takkan lupa. Yi Shuting, sebaiknya jangan main-main sama aku. Kamu tahu apa yang aku mau? Nenek lu dan orang tuaku sebenarnya di mana? Jangan buru-buru dong. Kak Chuhang, kita udah lama nggak ngobrol bener-bener. Tempat ini familiar nggak? Di sini kita punya banyak kenangan masa lalu. Di tempat ini, kita punya banyak kenangan masa lalu. Serahin sini. Kamu serahin kemari. Kasihin kemari. Berhenti, bangun. Semuanya pergi. Shooting, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, Kak Chuhang. Mereka bilang aku anak yang nggak ada yang peduli. Tapi aku punya kamu, Kak Chuhang. Ini kamu, hadiah pertamamu buat aku. Aku pasti akan jaga baik-baik. Jangan bodoh seperti ini, oke? Hanya demi pita kupu-kupu. Perlu segitunya? Kak Chuhang, masih ingat pita ini? Itu hadiah pertamamu buat aku. Juga hadiah yang paling berharga buatku. Yi Shuting, aku kesini bukan untuk dengar omongan kayak gini. Nenek lu, dan sebenarnya di mana orang tuaku? Chuhang, kalau aku bilang orang tuamu belum mati, kamu masih mau bunuh aku? Kamu wanita berhati ular. Kata-katamu di mataku masih bisa dipercaya. Oke, bunuh saja aku bunuh aku. Biar aku sama orang tuamu dan nenek lu juga ikut mati bareng. Kamu pikir kamu pegang semuanya. Padahal kamu tak tahu apa-apa. Dan kamu juga tak bisa apa-apa. Sebenarnya, apa yang terjadi pada orang tuaku? Kasihan sekali. Kamu begini. Sama sekali tidak seperti Tuan Kaisar Agung yang mulia itu. Kamu tahu apa yang mau ku dengar? Balaskan dendam untuk orang tuamu. Bunuh aku pun aku rela. Tapi seharusnya kamu tak bela keluarga lu begini. Kamu kira saat keluarga Chu dibunuh dulu. Keluarga lu sama sekali tidak terlibat. Kujujurkan saja padamu. Keluarga Chu dilenyapkan oleh para penguasa Jiangzhou. Termasuk keluarga lu yang sangat kamu lindungi. Omong kosong. Aku ngawur. Chuhang, kamu terlalu melebihkan wanita yang kamu cinta itu. Kamu bisa tanya dia sendiri. Waktu keluarga Chu dimusnahkan, dia lagi apa? Yi Shuting, sabar aku ada batasnya. Jangan paksa aku bunuh kamu. Ayo, kalau kamu mau bunuh aku hari ini, aku Ye Shooting. Kalau aku kedip sekali, aku bukan anak baik. Ayo, bunuh aku. Lu Yi mewakili keluarga Lu untuk minta maaf keluarga Chu. Chuhang, Yi Shuting benar. Soal keluarga Chu dulu, keluarga Lu juga terlibat. Chuhang, dengar gak? Ini wanita yang kamu cintai. Ngaku sendiri. Chuhang, maaf. Ada hal yang tidak aku bilang langsung. Aku nggak tenang. Kalau mau bunuh, bunuh aku dulu. Yi, kamu ngapain? Waktu mencelakai keluarga Chu, nenekku juga ada di situ. Kalau keluarga Chu hilang, kekuatan asing bebas bisnis di Jiangzhou. Mereka bisa dagang semaunya. Jadi tiap keluarga besar di Jiangzhou saat itu mau dapat bagian juga. Mereka bersekongkol. Rancangannya matang. Tragedi pemusnahan keluarga Chu itu ulah mereka. Chuhang, sekarang kamu puaskan. Pembunuh keluarga Chu ternyata keluarga Lu yang kamu bela. Kamu benar-benar anak yang berbakti. Kenapa baru sekarang bilang ke aku? Waktu itu, mereka paksa aku nikah sama Komandan Yang. Aku nggak bisa cegah. Aku sungguh nggak bisa cegah apa-apa. Chuhang, biar aku jujur sama kamu. Dalang dibalik semua ini, semua dari keluarga Chumu. Urusan dagang luar negeri cuma kedok. Semua ini cuma tentang benci. Itu bencinya kakakmu, Chu Tianjiao. Diam. Kamu pilih lampiaskan marahmu ke aku, daripada lihat Lu Yi sebagai orang berdosa keluarga Chu. Chuhang, kamu kejam banget. Dendam kita nggak ada urusannya sama Zizi. Lepaskan dia. Kamu simpan nenek lu dan orang tuaku di mana? Bisa aja aku kasih tahu. Biarkan Lu Yi bersujud di kuil keluarga Chu, menebus dosa buat leluhur Chu. Jangan kira aku nggak tahu. Yi itu baik hati. Meski dia tahu soal ini, dia nggak bakal ikut campur. Bicara, di mana kau sembunyikan orang tuaku dan nenek lu? Di mana mereka?
Sampai sekarang kau masih percaya padanya. Chu Hang, kau cuma anjing keluarga Lu. Sampah, gak berguna. Adu domba nggak berlaku buatku. Wanita sejahat kamu, kubunuh 100 kali pun belum cukup. Ayo bunuhlah. Selalu cuma omong doang. Apa kau nggak tega? Hatimu benar-benar kejam. Kau selalu serang titik lemahnya orang. Jangan, berhenti, Yi Shuting. Di mana kau sembunyikan nenekku dan orang tua Chu Hang? Kau ingin tahu segitunya? Jangan-jangan, kau mau tutupi sesuatu. Yi Shuting, jangan fitnah aku. Beberapa tahun ini, Paman dan Bibi anggap kau seperti anak sendiri. Tapi kau, apa yang sudah kau lakukan? Lu Yi, jangan pikir dipuji banyak orang. Jadi putri beneran. Taman bunga itu kotor. Hanya kau yang tahu. Kematian kakekku, keluarga Lu juga terlibat. Ngaco. Ngaco atau enggak? Hari ini kau pasti mati di sini. Zizi. Zizi cuma bisa temani sampai sini. Jalan selanjutnya. Jaga diri baik-baik. Inilah jalan yang kalian pegang. Inilah keadilan yang kalian lakukan. Chu Hang, aku benci kamu. Ternyata kamu masih peduli padaku. Jangan GR. Aku cuma pikir nyawa murahanmu masih berguna. Kamu mau tahu di mana nenek Lu? Juga ortu kamu kan? Minum tehnya. Akan ku kasih tahu. Chu Hang, jangan. Tehnya bermasalah. Sekarang puas kan? Katakan. Di mana mereka? Kakak Chu Hang, andai kamu begini dari awal, Zizi yang malang nggak bakal mati. Nenek. Saran aku jangan dekat-dekat. Takut tanganku gak bisa dikontrol. Bisa-bisa aku hancurin kepalanya. Chu Hang, aku panggil kamu ke sini, cuma mau ngobrol lama. Masa keinginan kecil ini kamu nggak mau kabulkan? Apa di hatimu, aku kalah sama nenek tua ini? Cepat bebaskan Nyonya Luo. Kalau enggak, aku bunuh kamu dan adikmu sekaligus. Sampai tahap ini, kamu masih pikirin nenek itu. Kamu tahu nggak kenapa aku suruh dia berlutut di depan aula leluhur keluarga Chu? Aku nggak tahu. Aku juga mau tahu. Aku cuma tahu dia nenek Yi. Selama aku di sini hari ini, nggak ada yang bisa sakiti dia. Ngerti? Jelas banget. Kamu cuma anjing keluarga Lu. Meski keluarga Lu membunuh seluruh keluarga Chu-mu, membunuh orang tuamu, kenapa? Takut ya? Aku mau kau buka mata. Lihat baik-baik aula leluhur Chu ini. Para leluhur sedang memperhatikanmu. Kamu selalu bilang keluarga Lu ingin celakai keluarga Chu. Tapi sejak aku pulang, kamu terus saja berusaha celakai aku, celakai keluarga Lu. Aku tak paham kenapa sekarang kamu jadi begini. Sebenarnya apa yang kamu dendamkan padaku? Benar, aku memang benci kamu. Aku benci kepalsuanmu. Aku benci belas kasih palsumu. Aku mau kalian dimakan hidup-hidup. Dan tentang kematian kakekku. Kenapa kau beri aku harapan? Lalu kau sendiri yang hancurkan harapan itu. Aku sudah bilang, kematian kakekmu tidak ada hubungannya dengan kami. Sampai sekarang, kamu masih bilang tak ada hubungan. Mau aku kasih tahu kebenaran? Chu Hang, jangan tanya lagi. Kumohon, jangan tanya lagi. Yi, apa yang kamu lakukan? Keluarga Lu memang salah padamu. Aku bahkan lebih bersalah padamu. Sebenarnya ada apa ini? Dulu kalau Lu tak hianati Chu, keluarga Chu takkan dipecah kekuatan besar. Bahkan kakeknya Ye Shuting juga dibujuk Lu agar Chu membunuhnya. Pa. Ya ampun, kamu benar-benar cucu terbaikku. Semua aib keluarga Lu, kamu bongkar habis-habisan. Kamu ungkap semua. Nenek, jangan keras kepala lagi. Keluarga kita sudah terlalu banyak hutang ke Chu Hang. Utang. Kelangsungan hidup keluarga besar. Tak pernah bicara soal utang. Waktu kakekmu masih hidup, seluruh Jiangzhou, semuanya milik keluarga Lu. Aku cuma mau ambil. Apa yang seharusnya jadi milikku? Aku salah? Chu Hang, kamu lihat sendiri kan. Dulu nenek tua ini meminang Lu Yi untukmu karena mengincar kuasa keluarga Chu. Mau pakai kuasa keluarga Chu untuk menjebak kakekku. Tapi akhirnya bikin keluarga Chu hancur. Diam saja. Dasar perempuan murahan. Kakekmu juga bukan orang baik. Dia menipu keluarga Lu. Begitu banyak aset. Dia memang pantas mati. Dasar tua bangka. Kalau berani, ulangi lagi. Nenek. Shuting, aku tahu selama ini kamu benci aku. Selalu benci aku. Kumohon lepaskan nenekku. Aku rela mati. Lu Yi, jangan pura-pura kasihan di sini.
Mau tukar nyawamu sama nyawa nenek tua ini. Kedengarannya layak. Tapi kalau kamu mati, Chu Hang bakal kecewa. Yih, jangan minta padanya. Cepat bangun, cepat bangun. Chu Hang, aku sudah ngomong jelas banget. Kamu masih nggak ngerti. Aku Lu Yi. Dulu nikah sama kamu, cuma mau kekuasaan keluarga Chu. Sekarang keluarga Chu sudah jatuh. Kamu udah nggak berguna lagi. Ngerti nggak? Yi, jangan ngomong gitu. Aku tahu dulu kamu nggak gitu mikirnya. Keluarga lu yang salah ke kamu. Aku juga nggak pantas buat kamu. Yi, tenang aja. Aku pasti selamatin nenek. Wah, hebat, hebat. Sungguh pemandangan yang menyentuh. Kalau begitu, aku nggak berharap lagi. Orang hari ini, kalian semua, aku kubur di kuil leluhur Chu, buat hormat keluarga Chu dan kakekku. Tidak, Yi Shuting. Masalah kita nggak ada hubungannya sama Chu Hang. Kalau mau bunuh, bunuh aku. Biarkan Chu Hang pergi. Keluarga Chu pernah bantu aku. Aku tadinya mau lepasin Chu Hang, tapi nggak nyangka dia malah mau lindungi orang bermasalah dari keluarga Chu dan Ye. Dia gagal jaga kehormatan leluhur Chu. Malu sama keturunan keluarga Chu. Kamu siapa bisa ngomong gitu? Kamu pikir kamu orang keluarga Chu? Memang aku bukan keluarga Chu. Tapi jangan lupa, kamu masih punya kakak yang baik. Aku kerja buat dia kok. Jadi sah-sah aja. Maksudmu Qian Jiao? Kakakku masih hidup? Gak nyangka kan? Dulu kakakmu ditinggalkan. Sekarang hidupnya baik-baik aja. Cuma nunggu saatnya balas dendam. Jadi, orang tuaku juga ada sama dia. Dia di mana? Kamu sudah sekarat. Buat apa tahu sebanyak itu? Hanya bikin susah di jalan ke akhirat. Yi Shuting. Cucu saya, itu wanita pilihan Lord Shen Huang. Berani sentuh dia, Lord Shen Huang takkan ampuni kamu. Aku ini sudah mati. Mana takut ancaman lagi? Ayo, lakukan. Chu Hang, selamat ya. Aku kalah lagi. Saat kamu lawan aku, harusnya sudah tahu. Ini akhirnya. Lepaskan kakakku. Kalau tidak akan kubunuh orang tua ini. Xiao Hai, cepat lari. Xiao Hai. Kakak. Adik tak bisa nunggu lagi. Aku pergi duluan. Adik tak bisa nunggu lagi. Aku pergi duluan. Lihat kakakmu. Jangan tinggalkan aku sendiri. Xiao Hai, lihat kakakmu. Kakak. Xiao Hai. Chu Hang. Bunuh aku saja. Sebelum aku temukan orang tuaku, aku bakal biarkan kau hidup. Aku tahu kau nggak akan bilang tentang petunjuk mereka. Jadi aku juga nggak maksa tanya. Tapi aku harap kau pikir baik-baik. Apa kau cuma diperalat orang? Kita pergi. Habis. Semuanya habis. Kamu masih punya aku. Mama, Tonger, Tonger kamu bisa lihat lagi. Tonger, Tonger kamu bikin mama khawatir. Mama jangan nangis. Tonger anak baik. Mama nggak nangis. Tonger paling baik. Tonger paling kuat. Mama, dia mirip ayah yang ada di mimpiku. Putri kita, dia makin mirip kamu. Masih berani ngomong gitu ya? Putri kita hampir lupa kamu. Itu salahku. Makanya aku putuskan, mulai sekarang bakal selalu temani kalian. Di kota kecil pinggir Laut Selatan. Hidup bahagia bareng seumur hidup. Kamu cuma bisa rayu aku kayak gitu. Siapa lagi tuh cewek yang nelpon kamu? Aku sumpah, aku sama dia nggak kayak yang kamu pikir. Emangnya aku secemburu itu? Angkat aja. Shen Huang, ada kabar soal orang tuamu. Kaisar Dewa, ada kabar tentang orang tua Anda. Mereka di mana? Dikurung di kuil oleh kakak Anda. Tapi sementara ini aman. Perlu saya kirim orang selamatkan mereka? Jangan gegabah dulu. Cukup lindungi diam-diam saja. Kakak saya agak ekstrem. Saya khawatir terjadi apa-apa. Selain itu, pesta Kaisar Dewa segera dimulai. Apakah tetap sesuai jadwal? Ya, kirim lagi orang ke keluarga lu bawa undangan. Bilang undangan khusus Kaisar Dewa.
pastikan mereka datang. Maaf Yi, aku pernah janji ke syuting, harus balas dendam buat kakeknya. Jangan salahin aku. Nenek, lihat tangan cucu, semua ini ulah Chu Hang si pecundang. Chu Hang pecundang itu sudah menginjak-injak keluarga Lu. Nanti kalau aku jumpa Kaisar Dewa, pasti kupukul dia. Kulihat kulitnya, kukoyak jadi ribuan potong. Nenek, utusan Kaisar Dewa datang. Surat undangan pesta Kaisar Dewa sudah dikirim. Dengan surat ini, semua anggota keluarga Lu bisa ikut pesta. Terima kasih atas perhatian Dewa Kaisar. Keluarga Lu sangat berterima kasih. Apa ada pesan lain dari Dewa Kaisar? Tidak ada pesan lain. Cuma berharap kita semua hadir saat pesta. Semoga kita bisa hadir. Tak nyangka, kita yang kecil juga dilirik. Dewa Kaisar sampai peduli kita. Tentu karena putriku, Dewa Kaisar pasti di pesta nanti akan lamar putriku. Iya benar. Cepat beritahu Yi. Bilang, jangan dekat-dekat Chu Hang si gagal itu. Suruh jauh dari dia lagi. Kamu kenapa? Sudah pagi-pagi kelihatan murung. Ada apa? Barusan nenek nelpon. Minta aku ikut pesta Shen Huang. Itu undangannya dari Zhan Huang kemarin. Dia yang kasih undangan langsung. Aku harus gimana? Kupikir ada apa-apa. Ayo kita makan dulu. Abis makan aku temanin kamu. Kita kemana? Ya ikut pesta Shen Huang lah. Kupikir siapa? Ternyata si sampah dari keluarga Chu datang. Yi, kamu bikin aku emosi. Acara sepenting ini kamu bawa sampah ke sini. Kalau Shen Huang tahu, bagaimana keluarga Chu menjelaskannya? Nenek, Chu Hang sekarang tunanganku. Tentu dia berhak datang. Nak, kenapa kamu sebodoh ini? Di pesta ini, Shen Huang mau melamarmu. Kenapa kamu bawa sampah ini? Kalau Shen Huang marah, bagaimana kita tanggung akibatnya? Bawa dia, kenapa? Memang tenang, Nek. Dia nggak punya undangan, nggak bakal masuk. Tempat elit begini, sampah dan anjing dilarang masuk. Betul. Undangan khusus keluarga Lu, kami memang nggak ada nama Chu Hang di sini. Orang gagal seperti dia nggak layak. Iya, biarkan saja dia di luar terus. Suruh dia duduk kayak anjing. Siapa tahu ada orang kaya yang kasih si dia makan. Kian. Chu Hang, jangan dipikirin. Kalau kamu nggak bisa masuk, aku juga nggak akan masuk. Gak apa-apa. Aku bilang aku bakal ngajak kamu masuk. Pasti aku bawa kamu masuk. Kayak yang mereka bilang, orang gagal dan anjing gak bisa masuk. Ini kartu Dewa Chi Huang. Dasar penipu, kartu Dewa Chi Huang. Itu tanda pribadi Tuan Shen Huang. Berani-beraninya, kamu bawa barang sepenting ini. Cuma buat nipu aku. Buka matamu lebar-lebar. Lihat siapa aku. Aku ini pengikut Tuan Zhan Huang. Perlu tahu siapa kamu? Kalau nggak ada urusan, mending pergi. Pesta Tuan Shen Huang. Sembarang penipu juga nggak bisa masuk. Oh, jadi kamu nipu di sini ya? Sampah tetap aja sampah. Alasan ngawur gitu aja bisa dibuat. Gak takut juga. Tuan Shen Huang marah ke kamu. Kasih kamu satu kesempatan. Suruh bosmu datang. Mungkin aku bisa maafin kamu. Chu Hang, kamu ngapain? Jangan ribut di sini. Aku juga kasih satu kesempatan. Lenyap dari hadapanku sekarang. Kalau tidak, menjelekkan nama baik Tuan Shen Huang. Cukup bikin kau dihukum mati. Sialan, berani-beraninya kau pukul aku. Ingat, nanti kau bakal minta aku pukul kau. Chu Hang, kamu gila ya? Maaf ya. Maaf, Tuan tenangkan diri. Kami nggak sengaja. Gila, orang ini jelas gila, anakku. Cepat sini. Nanti kalau Tuan Shen Huang marah, itu sama sekali bukan urusan keluarga Lu kami. Dulu demi Yi, aku masih kasih kalian muka. Tapi kali ini tingkah keluarga Lu udah habisin sabarku. Berani banget kau bicara begitu. Ini wilayah Tuan Shen Huang. Tuan Shen Huang bakal jadi menantu keluarga Lu nanti. Sekarang lutut minta maaf. Aku masih bisa kasih kesempatan buat keluarga Lu jadi anjing penjaga. Jadi anjing, itu pun masih untung buat dia. Kena masalah sama Tuan Zhan Huang, jadi anjing pun nggak bakal bisa. Tuan Raja Perang, ya ada yang bikin masalah di depan. Iya benar, hari ini biar kau tahu, ada orang yang tak pernah bisa kau lawan. Sok banget, ya. Nanti pas Tuan Raja Perang tiba, lihat gimana akhirmu. Orang kayak gitu, memang malas berkembang, suka pamer, tak punya kemampuan itu nggak parah, yang bahaya itu bodoh. Aku mau lihat, di antara kita siapa yang bodoh. Udah begini masih ngeyel, Tuan Raja Perang tak selembut, kita yang suka kasihan, ku dengar, siapa yang lawan Tuan Raja Perang, akan masuk makam syura bukan, orang sepertimu bisa tahan. Tuan Raja Perang, orang itu, dia yang bikin ribut di sini. Anjing tak tahu diri.
Anjing bodoh tak tahu diri. Siapa aja dia berani halangin. Tuan Raja Perang, apa Anda salah paham? Ini tamu kehormatan Tuan Dewa Raja. Tamu penting. Kurang ajar sama mereka. Kayaknya kamu bosan hidup ya. Saya pantas mati. Saya benar-benar buta. Mohon ampun, Tuan. Ayo cepat pergi. Iya. Saya pergi sekarang juga. Ayo kita masuk. Apa sebenarnya yang terjadi? Pasti gara-gara Yi, sepupu yang mau dilamar Raja Dewa. Jelaslah jadi tamu penting. Si Chu Hang itu pasti numpang untung sama keluarga kita. Ya, benar. Pasti. Ayo kita juga masuk. Setelah masuk, dia pasti kena batunya. Tuan Chang Wei beri perintah. Kalian harus merangkak seperti anjing. Masuk dengan merangkak. Ini, Tuan, apa Anda salah? Yang masuk tadi itu cucu saya. Kami tamu undangan khusus dari Tuan Kaisar Dewa. Disuruh merangkak ya merangkak. Berani pertanyakan perintah Tuan Qiang Wei. Tak berani, tak berani. Merangkak. Pantas disebut jamuan Kaisar Dewa. Banyak keluarga terpandang Jiangzhou datang. Cuma sekelompok sampah cari untung aja. Tak usah peduli mereka. Mungkin bagi kalian, orang-orang ini sampah. Tapi di mata biasa, mereka elite Jiangzhou. Sayang, kita ketemu lagi. Kenapa kamu di sini? Yang Mulia Dewa, mengundang semua keluarga terpandang di Jiangzhou. Tapi cuma aku yang nggak diundang. Nggak ada cara lain. Aku cuma pakai tubuhku ke keluarga kaya buat dapat undangan. Pria itu memang tua, tapi diranjang. Nggak kalah hebat. Yi Shuting, kami nggak peduli gimana kamu masuk. Tapi tolong, jauh-jauh dari kami. Pantas dipilih Dewa. Bawa tunanganmu ke sini. Nggak takut Dewa marah. Terus bunuh dia? Dewa itu nggak segitu kejam. Sekarang kamu udah di atas. Udah jadi pelacur, masih mau jaga citra. Masih pura-pura polos di sini. Takutnya pelacur ini ada yang kepingin jadi tapi tetap nggak bisa. Masalahnya ada aja yang mau jadi pelacur begini, tapi tetap nggak bisa juga. Hari sepenting ini. Lagi-lagi lihat cewek murahan itu. Benar-benar sial. Nggak bisa sih, dia nggak datang. Dewa mau nikahin kakakku sebentar lagi. Lihat tuh, dia panik banget. Pengen banget langsung telanjang. Biar bisa berdiri di depan Dewa. Telanjang juga percuma. Dewa itu tetap aja nggak mau sama dia. Hari ini keluarga kumpul semua ya. Biasanya nggak pernah seangku ini. Yi Shuting. Keluarga Lu sekarang bukan lagi keluarga Lu yang dulu. Nanti cucuku menikah dengan Tuan Dewa. Bukan cuma Jiangzhou, seluruh Daxia juga bakal tunduk sama keluarga Lu. Jangan senang duluan. Pesta hari ini nggak ada yang tahu bakal terjadi apa. Siapa tahu hari ini tahun depan jadi hari kematianmu. Ya Shuting, tunggu ketemu Tuan Dewa, pasti ku buat kamu malu. Ayo, kita lihat siapa yang mati hari ini, kamu atau aku. Nenek, abaikan saja dia cuma iri, cuma bisa berkata-kata aja. Saran aku mending kalian pergi sekarang. Chu Hang, gimana kalau kita pulang dulu? Santai aja. Aku mau lihat. Hari ini siapa yang bisa usir kami? Chu Hang, kau pura-pura bodoh atau bang bodoh sih? Tempat ini hari ini, pesta Dewa Agung paling elite di Daxia. Bukan tempat buat orang sembarangan. Kau gak pantas di sini. Iya, coba ngaca dulu deh. Masih berani ngejar kakakku. Kalau bikin marah Dewa Agung di sini, gak ada yang bisa nolong kau. Qian Qian, sudah ku bilang, Chu Hang itu tunanganku. Dia pergi, aku ikut. Anakku, kau kok bodoh banget. Sekarang situasinya genting. Masih aja bela si pecundang itu. Mah, aku udah bilang, selain Chu Hang, aku gak mau nikah sama siapa-siapa. Kalau bukan Chu Hang yang ajak aku ke sini, aku ogah banget datang ke pesta ini. Jin Chen, cepat tarik sepupumu kembali. Baik, Nek. Kau. Sialan, mau mati ya? Cepat tolong, ada yang dipukul. Chu Hang, berhenti. Dasar Chu, berani-beraninya mukul orang di pesta Shen Huang. Kamu sudah keterlaluan. Nenek tua. Sebelum aku ungkit masa lalu, jangan paksa aku. Aku nggak mau Yi serba salah. Chu Hang, kamu ngapain? Dia nenekku. Kamu janji, mau lupakan semua dendam. Kenapa kamu bela mereka? Apa mereka pernah anggap kamu keluarga? Mau ungkit masalah lama ya? Nanti kalau Shen Huang datang, aku akan selesaikan semuanya. Dan juga aku si nenek ini, dulu kamu bunuh kakekku. Hari ini saatnya mengakhiri semua ini. Keluarga Chu benar-benar pelihara pasangan bajingan. Ini pria yang kamu suka, mungkin saja. Dia udah lama tidur sama perempuan jalang ini. Jangan pura-pura nenek. Kita saling tahu kok. Kalau bukan karena kamu waktu itu, cucu kesayanganmu juga nggak bakal ada di tanganku. Anak perempuannya juga nggak bakal matanya dicungkil adik aku. Nenek, maksud dia apa sih? Kamu belum tahu kan? Dulu aku dan nenekmu ada kesepakatan.
Aku bantu dia hancurin keluarga Chu. Lalu dia serahkan kalian berdua ke aku. Dia bahkan suruh aku bunuh anakmu. Nenek, beneran itu, Nek? Masih banyak yang kamu nggak tahu. Tahu nggak? Kenapa nenekmu suruh kamu nikah sama Komandan Yang? Karena cuma kamu yang menikah dengan kepala Yang. Kebenaran tentang pemusnahan keluarga Chu baru tidak akan menyangkut nenekmu. Di keluarga lu, kamu cuma alat. Pantas dijadikan alat nikah. Diam. Kenapa? Kamu kasihan. Wanita kayak dia layak dicintai? Apa yang harus kulakukan, pasti kulakukan. Tapi kalau Yi kenapa-kenapa, aku nggak bakal maafin kamu. Chu Hang, kamu pikir lakukan apapun sekarang bisa balikin semua yang sudah hilang dariku? Nenek. Beneran? Yi, kamu masih kecil. Kamu belum paham semua hal. Dulu keluarga lu manfaatin keluarga Chu, lakuin banyak hal gelap. Kalau keluarga Chu nggak disingkirin, rahasia itu pasti bakal terbongkar. Nenek juga terpaksa. Nenek tua, kira semua rencanamu rapi banget, tapi aku tetap tahu itu kamu yang bunuh kakekku. Terus kamu gimana? Kamu juga bilang bakal musnahin keluarga Chu, tapi orang tua Chu juga nggak kamu bunuh kan? Anak perempuan Yi, kamu juga nggak bunuh. Kamu udah tepati janji dulu? Nek, kenapa sih? Tonger juga masih kecil. Kenapa kamu nggak bisa lepasin kami berdua? Kalau nggak singkirin anak itu, kamu bisa tenang nikah sama kepala Yang? Yi, nenek juga demi kebaikanmu. Semua sudah berubah. Nenek, kenapa kamu jadi begini? Dulu nenek yang sayang aku, yang mencintaiku di mana? Hidup keluarga memang begini. Untungnya langit adil. Tuan Dewa memperhatikanmu. Kamu terima lamarannya. Mulai sekarang keluarga lu takkan dikendalikan orang lagi. Kita bisa kembali ke puncak di Jiangzhou. Itu cuma mimpi belaka. Kamu mimpi di siang bolong. Orang kayak kamu cuma penjilat. Mana pantas dapat berkah Dewa Kaisar. Kamu tuh siapa sih, Dewa Kaisar? Bukan urusan kamu ngomongin dia. Nanti kamu semua bakal tahu aku siapa. Aku harap kamu tetap berani waktu itu. Menurutku dia itu lagi terdesak banget. Cuma mau cari perhatian di depan kita. Tapi aku maklum juga. Soalnya, dia lihat cewek yang dia suka. Mau nikah sama orang lain. Kalau aku sih, mending masuk kandang anjing aja. Masih aja berani datang ke sini. Udah orang nggak berguna gitu. Nggak usah peduliin. Tunggu aja Dewa Kaisar datang. Kamu bakal dapat batunya. Nenek mau ngapain? Kamu lupa ya, waktu itu di aula keluarga Chu. Tapi Chu Hang yang selamatin kamu. Siapa suruh dia selamatin? Dia emang suka ikut campur. Iya, sekarang banyak yang mau selamatin nenek. Ada mau deketin keluarga lu. Tetap gak berhasil. Keluarga lu memang gak tahu balas budi semua. Jangan kira setelah Chu Hang ninggalin kalian, gak ada yang mau sama dia. Jauh-jauh dari aku. Benar-benar gak tahu diri. Kamu pernah bilang hari ini mau balas dendam buat kakekku. Hahaha. Mau balas dendam buat kakekmu, bukan cuma kalian berdua. Seluruh kekuatan Jiangzhou datang pun tetap tunduk di bawah kakiku. Yang mulia raja, perang datang. Kalian siap-siap mampus. Apakah Kaisar Dewa sudah datang? Ini putri bungsu saya. Dia dipilih langsung oleh Kaisar Dewa. Dulu saya bahkan sudah kirim undangan nikah. Kebanyakan omong, itu tidak sopan. Hari ini Kaisar Dewa buat jamuan, cuma untuk 2 hal. Pertama, untuk kepada keluarga Lu, Nona Lu, melamar secara resmi. Kedua, membela nama keluarga Chu yang dibantai. Semua keluarga terkait kasus ini, hari ini, tak akan lolos satupun. Salam untuk Kaisar Dewa. Terkait kasus pembantaian keluarga Chu, semua keluarga terkait, sudah hadir semua, menunggu keputusan. Apa dia itu Kaisar Dewa? Ternyata Kaisar Dewa adalah menantuku. Habis sudah. Habis sudah. Keluarga Chu kami benar-benar tamat. Liang Bing, kecuali keluarga lu, yang lain kirim ke pemakaman Asura. Jangan ada yang hidup. Sebelum aku buat keputusan ini, aku mau minta maaf dulu padamu. Chu Hang, aku tetap pada kata-kataku. Apapun keputusanmu, aku percaya padamu. Menantu hebatku, kita ini keluarga. Gak usah basa-basi. Kapan kalian mau nikah? Iya, kakak ipar. Sekarang kamu Kaisar Dewa. Hari ini, mau lamar kakakku kan? Liang Bing, bawa nenek tua lu dan Lu Jinchen pergi. Kasih mereka mati dengan cepat. Apa? Chu Hang, jangan. Yang mulia Kaisar, jangan lakukan itu. Aku sepupu Yi. Maafkan kakak, tolong bicara untukku dong. Yi, aku belum mau mati. Yang mulia Dewa, nenek. Sampah. Laki-laki harus bermartabat. Kalah. Ya kalah. Chu Hang, tak usah repotkan anak buahmu. Saya sendiri akan mengakhiri sendiri.
Karena semuanya sudah selesai. Selanjutnya, aku akan menebus kesalahanku seumur hidup. Menikahlah denganku. Menikahlah denganku. Aku akan menjagamu selamanya. Chuhang, tidak. Sekarang kamu sudah jadi Raja Dewa. Keluarga kami sudah lakukan banyak hal yang menyakitimu. Aku tak lagi pantas untukmu. Keputusanku sudah bulat. Apapun yang telah terjadi antara keluarga Chu dan Lu, itu bukan urusanmu. Hal itu tak ada hubungannya denganmu. Kalian tak boleh menikah. Chuhang, kamu tak boleh menikahi Lu Yi. Setidaknya, sekarang belum bisa. Yi Shuting, kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus nurut sama kamu? Karena orang tua kandungmu. Mereka nggak setuju nikah ini. Mau ikut aku tanya mereka nggak? Yi Shuting, aku tahu. Kamu selalu cinta Chuhang, tapi nggak peduli. Seperti apapun caramu, kamu nggak bisa halangi kami. Aku memang pernah cinta dia. Tapi hatinya keras banget. Aku udah coba, tetap nggak lunak juga. Yi Shuting, sebenarnya kamu mau apa? Mau apa? Kamu datang pasti tahu dong. Tuan Dewaku. Tenang aja, aku pergi bentar langsung balik. Hati-hati ya. Ayah, ibu, anak kesayangan kalian akan segera pulang. Aku sudah lama nunggu momen ini. Benar-benar sudah lama. Ingat waktu kecil. Kalian selalu kasih yang terbaik buat adikku. Katanya yang besar harus ngalah sama yang kecil. Tapi sekarang aku udah cukup sering ngalahin dia. Sudah cukup. Saatnya aku ambil lagi hakku. Saatnya aku ambil kembali milikku. Kenapa kamu di sini? Aku di sini. Kamu kelihatan kaget. Bagaimana kamu tahu tempat ini? Semua yang kamu lakukan diam-diam. Aku tahu semuanya. Kayaknya kamu masih belum bisa lupain Chuhang. Walau dia sudah bunuh adikmu. Urusanku bukan giliranmu memberi komentar. Masalahku bukan urusanmu. Kamu ini brengsek. Kamu begini, Chuhang makin benci kamu. Kamu bilang, aku kurang apa dibanding dia. Cuma karena dia laki-laki, dia gak akan pernah bisa kamu saingi. Kamu gak akan pernah bisa seperti dia. Biar aku bantu ingatkan. Xiao Hai memukuli Yi sampai parah. Dia juga mencungkil mata Tong'er. Kalau bukan akhirnya Chuhang berlutut padamu demi Yi, kamu gak akan bunuh Lu Yi. Enggak, tembakan itu gak kena vitalnya. Jadi kamu tahu persis Lu Yi gak bakal mati. Kamu capek-capek rencanain, cuma gak mau lihat Chuhang sedih, kan? Nona Chu, kamu terlalu khawatir. Aku ini berhati dingin. Aku yang terlalu mikir, nggak usah pura-pura lagi. Sifat kejam kamu itu tuh cuma buat aku lihat. Karena kamu tahu, kalau aku turun tangan, mereka semua pasti mati. Termasuk orang tuaku. Mereka masih hidup sampai sekarang. Gimana kamu jelasin itu? Jiawer, ini nggak ada hubungannya sama Xiao Ting. Kalau kamu ingin kami mati, kami bisa mati sekarang juga. Tante, jangan dengarkan dia. Chu Tianjiao, lihat baik-baik. Mereka ini orang tua kandungmu. Orang tua kandung. Musim dingin 10 tahun lalu, mereka meninggalkanku di salju liar. Pernahkah mereka pikir aku anak mereka? Anak manja, aku tahu aku salah padamu. Tapi dulu kami tak punya pilihan. Golongan darahmu. Waktu itu cocok dengan orang penting. Benar-benar cocok. Mereka mau ambil darahmu semua untuk stok cadangan. Kami terpaksa. Makanya lakukan itu. Alasan. Itu semua cuma alasan kalian. Mana ada ibu, nggak sayang anak sendiri. Sekarang bisa lihat kamu hidup. Aku sudah sangat bersyukur. Diam, jangan kira kau tahu. Apa rencana kalian? Kalian cuma takut mati. Berpura-pura kasihan di depanku. Sekarang aku akan bunuh ini. Anak angkat kalian. Bahkan lebih dekat dari anak kandung sendiri. Putri. Ayah ibu, jangan khawatir. Aku datang untuk menyelamatkan kalian. Adikku tercinta. Akhirnya kamu datang. Tidak. Sekarang harus panggil kamu. Yang mulia Dewa Kaisar. Saat aku berjaga di kuburan Asura, aku sudah dengar namamu. Mereka semua bilang kamu pernah jadi Dewi Pejuang nomor 1. Jenderal hebat yang mati di tanganmu. Paling sedikit ratusan, paling banyak ribuan. Kalau tahu aku, masih berani datang untuk mati. Kakak, lebih baik menyerah saja. Karena kita keluarga, aku bisa kasih kamu akhir yang baik. Jangan coba tipu aku dengan kata-kata manis itu. Ini bukan tempatmu yang penuh kekuasaan. Kamu yang perintahkan hancurkan keluarga Chu. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa? Aku juga ingin tahu kenapa. Padahal aku yang paling kerja keras di keluarga Chu. Tapi akhirnya kamu yang dapat semuanya. Sedang aku dibuang di padang. Hanya bisa mengandalkan diriku untuk dapatkan semua yang kuinginkan. Cuma karena aku perempuan. Dewa pun biasa saja. Hari ini,
Mari kita adu kekuatan sungguhan. Chu Hang, hati-hati. Dia gunakan tenaga dalam aktifkan garis keturunan. Tenaganya bakal naik berkali lipat. Mati saja. Chu Hang, Jangan dekati aku. kamu keracunan. Gak mungkin. Di aula leluhur aku meracunimu. Tapi aku juga kasih penawar. Aku yang racun. Chu Hang, maaf, setelah kamu pergi, aku akan susun hidup Tonger dan menyusulmu. Chu Hang, racun di tubuhmu. Itu racun kuat dari gunung es ribuan tahun. Racun ini langka dan tua. Begitu kau gunakan tenaga dalam, semua organmu rusak. Tak bisa dikeluarkan paksa. Kenapa kau lakukan ini? Maaf, aku juga ingin keluarga kita damai. Aku sudah beri kau kesempatan, tapi kau tak bisa lupakan dendam. Juga tak bisa lupakan Ye Shooting. Tapi aku sudah putuskan nikahi kamu. Sadar deh, kamu mau nikahi aku karena aku lahirkan anakmu. Tapi tanggung jawab bukan cinta. Kau tahu nggak, setiap tatapanmu pada dia, hatiku selalu sakit. Sudah. Dramanya cukup. Adik kesayanganku, waktunya kau pergi juga. Jiawer, yang kau benci cuma aku dan ayahmu. Lepaskan adikmu, aku mau ganti dia mati. Minggir. Bunuh aku saja. Bisa nggak lepaskan ayah ibu? Adikku yang kubanggakan. Nggak seharusnya sepolos ini. Kalau kamu mati, aku cuma makin jahat ke orang-orang di sekitarmu. Termasuk 2 wanita yang kamu cinta. Pergi saja dengan tenang. Perempuan murahan tetap murahan. Cuma bisa main trik murahan gini. Tapi tenang aja, aku suka kamu banget. Belum rela bunuh kamu kok. Hari ini kalau kamu sentuh Chu Hang, aku nyawa ganti nyawa. Beneran bucin ya? Kalau gitu, ikutan aja ke bawah sana. Dasar sialan. Orang pembangkang. Chu Hang. Chu Hang. Kalian berdua, Lu Yi. Dulu, meski kamu pura-pura, kamu tetap cinta Chu Hang. Aku nggak nyangka. Kamu bahkan bisa lakukan trik kotor begini. Ye Shooting, kamu nggak layak nilai aku. Kalau bukan karena kamu, Chu Hang nggak akan mati. Kamu ini wanita jahat. Jelas kamu yang kirim Chu Hang ke aku. Kenapa masih terus ganggu dia? Kalau bukan kamu, semua nggak akan jadi begini. Harusnya malam itu aku bunuh kamu. Tapi, sekarang juga belum terlambat. Kamu juga mau bantu dia. Toh kamu nggak pernah lihat aku. Kenapa aku harus maksa diri? Bantu aku bunuh dia. Mulai sekarang, hati dan jasadku milikmu. Meski hati kalian berdua bukan buat aku, tapi Lu Yi lebih menurut dibanding kamu. Oke, permainannya selesai. Heh, benar-benar mati. Benar-benar mati. Aku membunuh Kaisar Dewa, aku membunuh Kaisar Agung Daxia. Mulai sekarang, kalau Jepang masuk ke Daxia, tak ada penghalang lagi. Jiawer, kamu ngomong apa? Jepang apa? Kaisar Dewa apa? Kamu justru bunuh adik kandungmu sendiri. Diam. Sejak kalian tinggalkan aku dan keluarga Chu kalian sudah tak ada hubungan sama sekali. Sekarang aku, samurai nomor 1 Jepang. Tunggu aku kuasai Daxia, baru aku urus dosa keluargamu. Chu Hang, tenang saja. Selama aku ada, aku takkan biarkan kau mati. Chu Hang, tunggu aku ikut turun. Aku akan segera temani kamu. Aku ingin melihatmu sekali lagi. Meski berat hati, ini satu-satunya cara selamatkanmu. Kakek bilang darahku. Itu darah paling murni dan langka di dunia. Bisa netralisir racun apun. Semoga di kehidupan selanjutnya, kita tetap seperti waktu kecil. Bebas tanpa beban. Hidup bahagia bersama. Tonger,
Tolong jaga dia ya. Mama. 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 Kamu sudah sadar? Ini di mana? Di mana ortuku? Kamu masih belum pernah memikirkan aku. Shooting. Shooting. Kenapa kamu? Akhirnya kamu mau peluk aku. Jika aku mati di pelukanmu. Aku nggak nyesel. Kenapa kamu sebodoh ini? Tukar nyawaku demi kamu. Itu sepadan. Katanya sebelum ngengat terbang ke api, dia masih bisa lihat cahaya terakhir. Tapi kenapa cahaya terakhir pun kamu nggak mau kasih ke aku? Nggak. Kamu nggak akan mati. Sekarang aku antar kamu ke aula tabib dewa. Tidak usah. Tak ada golongan darah yang bisa selamatkan aku di dunia ini. Aku cuma ingin sebelum aku mati, lagi. Lihat cahaya itu sekali lagi. Bisakah kau tersenyum padaku lagi? Terima kasih. Shooting. Shooting. Chu Tianjiao. Aku akan menuntut nyawamu. Chu Hang. Aku di sini menemani kamu. Pahit ya? Itu bukan arak. Itu teh manis yang Nona tinggalkan untukmu. Kamu. Bukankah kamu? Itu darah murni Nona keluarga kami yang selamatkan aku. Masih beruntung waktu itu kamu tidak bunuh aku. Kalau tidak, meski darah Nona Ye dihabiskan, tetap tidak bisa menyelamatkan aku. Tidak bisa juga. Nona keluargamu sudah mati. Kamu sangat benci aku kan? Nona bilang, teh manis itu pahit banget. Tapi karena itu teh, jadi tetap diteguk. Perasaan juga sama, meski pahit. Karena itu cinta, jadi dia tetap bisa menelannya. Shooting. Maaf. Soal Chu Tianjiao, dia sudah balik ke Jepang. Kata orang sekampung, dia lagi kumpulin tentara buat serang Daxia. Mau pilih apa? Terserah kamu. Tentang kematian Nona, semoga kamu jangan lagi simpan penyesalan. Ayah, ibu. Aku mau urus hal penting. Mungkin nggak bisa balik lagi. Yi dan Tonger. Tolong jaga mereka. Kakakmu juga hidupnya berat. Siapapun di antara kalian yang selamat, semoga bisa hidup baik-baik. Sampaikan ini padanya untukku. Aku mengerti. Berani mengusik wilayah Daxia mati.